gitu. Di rumah saya diajarin sama papi saya cuma satu hal. Kamu belajar untuk tiap hari nyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, punyalah waktu dengan Tuhan. Jadi semenjak hari itu aku kayak dibangun sebuah kebiasaan sama orang tua untuk selalu punya waktu dengan Tuhan. Secara khusus ya. Ya udah 2 minggu setelah itu kembali ke rumah sakit, di ronsen lagi dan nggak pernah kepikir ternyata dokternya malah kaget gitu. Hasil ronsen dikasih ke dokter, dicek gitu kan sama dokternya. Dokternya sampai tanya nih, ini nggak salah nih. Gitu tanya sama suster, ini nggak salah nih hasilnya. Kenapa dok? Ini nggak masuk akal nih. Kenapa dok? Udah sembuh. Harusnya 6 bulan gitu loh. Itu padahal patah. Saya ngelihat itu patah, itu pecah gitu bagian sini. Dan kata dokter 6 bulan, kata Tuhan cuma 2 minggu beres. Jadi semenjak hari itu dari aku umur 9 tahun aku belajar ada sesuatu yang besar di balik nyanyian kita, di balik perkataan iman kita. Ada sesuatu yang besar yang melebihi akal pikiran manusia. Dan umur 13 tahun aku mulai ambil pelayanan di remaja waktu itu. Main drum pertama kali pelayanannya, main drum dan singer. Nah, umur-umur itu aku mulai juga sering kali mulai bikin lagu. Nggak pernah kepikir aktif bikin lagu. 2005 akhirnya bisa bikin album yang pertama. 2008 lagunya diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, bisa memberkati banyak orang. Tahun-tahun itu tiba-tiba beberapa laguku dipakai sama beberapa orang-orang yang bisa dikatakan mereka lebih senior. Ada Wawan Yap, ada Adon Bass Jam, dan ada beberapa yang lain. Jadi laguku dipakai sama beberapa orang. Bahkan di 2008 tadi lagunya diterjemahkan ke bahasa Mandarin, memberkati orang-orang di Taiwan. 2012 tiba-tiba aku dapat kesempatan nulis lagu untuk beberapa perusahaan besar di Indonesia, nggak pernah kepikir sama sekali. Padahal waktu itu kompetitornya itu adalah Bio Padi, bayangin. Gitu. Aku nggak pernah nulis lagu di luar lagu rohani, tiba-tiba hari itu disuruh nulis lagu tentang manajemen lagi, manajemen perusahaan gitu. Nggak gampang. Tapi gara-gara kejadian itu aku tahu bahwa Tuhan kalau mengurapi kita, memampukan kita itu bisa membuat kita melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Singkat cerita, 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini ditulis dan 2017 lagu itu jadi berkat di mana-mana. Kalau itu yang dari pelayanan pribadi. Kalau Unlimited Worship 2007 pertama kali bikin konferensi dan tahun demi tahun cuma konsisten, dan puji Tuhan ini udah tahun ke-13 melakukannya, dan sebentar lagi kita akan go digital karena seasonnya memang udah berbeda banget. Kita harus bisa mengarah ke bagaimana memperlengkapi orang-orang dengan melalui online media hari-hari ini. Kita lagi siapkan infrastrukturnya karena ngaturnya nggak gampang gitu. Dan bisa jadi saya sama teman-teman di Unlimited Worship akan jadi pionir juga di sini. Doakan apa yang kami kerjakan bisa memperlengkapi, karena saya cuma percaya satu hal, bahwa ketika penyembah dibangkitkan, Indonesia diselamatkan. Itu aja sih, karena musik itu media yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Really powerful. Cek di YouTube semua konten apa yang views-nya paling tinggi. Pasti konten musik, nggak mungkin udah nggak ada saingannya. Lihat, aku nggak tahu sekarang, mungkin beberapa waktu kemarin aku sempat cek yang paling tinggi itu Despacito, Kapan Hari. Itu udah nggak tahu udah berapa miliar. Ngomongin anak-anak, ya bisa jadi mungkin paling tinggi adalah Baby Shark dengan berapa miliar views. Konten yang lain nggak mungkin akan bisa seluar biasa impact-nya daripada konten musik. So, kenapa nggak kita bangkitkan pemusik yang cinta Tuhan, pemusik yang skillful, yang berkarakter, sehingga mereka bisa menjadi media, saluran pekabaran Injil, kabar baik bagi banyak orang, baik di dalam ministry maupun di dalam industri. Jadi itu yang sedang kita bangun hari-hari ini. Itu sih. Semoga cukup singkat karena itu mewakili 20 tahun lebih perjalanan, jadi susah kalau diceritakan dalam satu momentum aja.
Wow, puji Tuhan. Aku ngerasa terberkati banget sama ceritanya. Justru makin lebih semangat lagi untuk praise and worship di gereja-gereja maupun dimanapun. Nah, aku pengen tahu nih, satu pertanyaan lagi nih buat Kak Frankie nih. Nih, kita tahu nih pasti, apalagi worshiper itu pasti susah atau nggak mudah gitu. Nah, pasti banyak tantangannya dari mulai masalah-masalah ini itu. Apa sih yang jadi pegangan kakak sampai sekarang, yang benar-benar motivasi dari awal untuk terus ngelayanin Tuhan, untuk terus praise and worship, untuk terus yang namanya nggak mau untuk bosen, nggak mau untuk jenuh ngelayanin Tuhan tuh apa sih motivasi dan pegangan yang kakak pegang sampai sekarang? Pertama karena gini ya, karena aku sadar bahwa aku ada hari ini nih karena penebusan Tuhan. Semua kita nih kalau nggak gara-gara Tuhan tebus kita, apa artinya hidup ini? Coba, ujungnya maut. Sia-sia kamu boleh mencapai semua hal yang paling besar dalam kehidupan ini, tetapi ketika kita nggak diselamatkan, kita nggak ditebus tuh, yang kita lakukan itu tuh nol sebenarnya, sia-sia. Jadi pertama yang membuat aku terus bergairah untuk menyembah Tuhan karena ya ini ucapan syukurku sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Aku terima kasih aja Tuhan, terima kasih gitu. Aku hari ini ada, aku bisa melakukan banyak hal itu karena Tuhan. Jadi itu pertama, karena aku sadar aku ditebus, ada orang yang bayar aku lunas dan aku nggak mau setiap apa ya, harga yang sudah Tuhan bayar buat aku tuh jadi sia-sia. Itu yang pertama sih, ya. Bayangin gini deh, kalau kalian kepingin sesuatu yang kalian nggak mungkin pernah bisa dapatkan dalam kehidupan ini. Aku percaya ketika kalian dikasih, itu kalian nggak akan berhenti ngomong terima kasih sama orang itu, dan kalian nggak akan pernah bisa lupakan orang itu. Kalian pengen lakukan sesuatu yang terbaik buat orang itu. Ya, itu kita lihatnya masih pakai kacamata dunia, yang kita bisa lihat keselamatan itu nggak terlihat, tetapi punya nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Aku sadar aku ditebus. Yang kedua tuh aku sadar bahwa aku tuh terbatas tanpa Tuhan. Manusia tuh mau kuatnya seberapa sih? Ayo. Semuanya hari-hari ini benar-benar hidup. Aku ngasih contoh paling sederhana ya. Nafas itu nggak bisa dibeli loh sama uang. Betul nggak sih? Satu cerita yang menarik hari-hari ini karena orang yang punya uang begitu berlimpah aja, dia bisa beli oksigen segitu banyak aja, nyawanya nggak selamat tuh. Ngerti kan? Bahwa hidup ini anugerah. Kita itu nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi jangan sok-sokan, sok tahu, sok hebat. Orang yang nggak cari Tuhan itu artinya orang yang sombongnya minta ampun karena dia merasa bisa tanpa Tuhan. Kalau aku mendingan memilih sebaliknya, aku mengandalkan Tuhan. Nah, kita ngomong Yeremia 17 bahwa terkutuk yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekuatan sendiri kita ini terbatas. Kita lagi nggak enak badan dikit aja udah nggak bisa mikir. Baru kena patah hati dikit aja udah ngomong mulai ngelantur kemana-mana. Benar kan? Kita ini terbatas, kita butuh Tuhan. Jadi yang membuat aku keep coming back to the heart of worship. Salah satunya karena aku sadar bahwa aku nih nggak bisa tanpa Tuhan. Kita memang desainnya udah kayak gitu. Kalau teman-teman baca di dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup itu karena dihembuskan nafas. Nah, ternyata nafas itu dalam bahasa aslinya disebut dengan kata ruah. Ruah itu ternyata artinya bukan oksigen. Ruah itu artinya adalah roh Allah. Artinya gini, bahwa manusia didesain dari awal itu memang nggak bisa hidup terpisah dari hadirat Tuhan. Itu desainnya manusia. Makanya nggak kaget orang-orang yang terpisah dari hadirat Tuhan. Pasti damai sejahteranya hilang, pengharapannya hilang. Bisa mencapai segala sesuatu, tetapi kok tetap ada yang kosong ya. Tetap aku pengen mencari sesuatu karena dia belum ketemu Tuhan aja. Itu. Ya, jadi kedua kenapa aku terus menyembah Tuhan karena aku sadar aku ini terbatas tanpa Tuhan. Yang terakhir, kenapa aku mau terus menyembah Tuhan? Karena aku nggak tahan lihat orang-orang yang sebenarnya mereka bisa diberkati kalau aku benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku rindu hidupku jadi berkat bagi orang-orang. Apalagi hari-hari ini ya. Kalau kita masih bisa santai-santai dan berkata, itu mah urusan mereka lah, yang kena COVID mereka lah.
Tapi masalahnya urusannya nyawa, urusannya kekekalan loh. Urusannya, wah ini panjang nih urusannya gitu. Jadi kenapa kok akhirnya seminggu terakhir ini, dan sebenarnya udah dipersiapkan dari bulan yang lalu, sekarang aku tiap pagi, every morning, jam 5 pagi loh, aku duduk di kursi yang sama ini, ambil gitarku, dan kerjasama dengan GoPlay, untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang, untuk ngajak mereka bersyukur sama Tuhan, untuk ngajak mereka nyanyi. Karena mereka bisa apa? Bukan aku membatasi Tuhan, tapi intinya kalau aku bisa jadi berkat, kenapa aku cuma diem doang? Dan itulah yang menjadi dasar kenapa sampai hari ini aku tetap mau antusias, karena pengen melihat apa banyak orang juga diberkati melalui kehidupanku. Karena itu panggilan hidup kita. Not just love God, tapi harus love people. Ujung dari perintah aku mengasihi Tuhan adalah ujungnya adalah amanat aku. Jadi buat apa kita punya semua harta di dunia, semua popularitas yang dunia bisa tawarkan, tetapi kasih kita itu nggak pernah hadir bagi banyak orang. Buat apa? Memang kalau kita meninggal suatu kali, uang kita akan ngomong terima kasih sama kita. Nggak bakal. Memang kalau kita meninggal, kamu punya follower di Instagram, bakal ngomong apa sama kamu? Ya, follower ya bisa come and go. Tapi nanti ketika kerinduan saya, ketika suatu kali saya pulang ke rumah Tuhan, saya rindu ada banyak orang yang bisa ngomong terima kasih. Ketika kamu waktu itu ngajak aku menyembah Tuhan bersama-sama, aku dikuatkan, aku nggak jadi bunuh diri. Aku menemukan jawaban hidupku. Wow, it's amazing. Itulah upah yang kekal melebihi dari semua pencapaian manusia. Jadi tiga hal itu yang membuat aku sadar. Mungkin kalau nambah hal keempat adalah karena aku lihat keluargaku. Kalau aku nggak beres sama Tuhan, istri anakku gimana? Mereka tuh ngeliatnya bapaknya gimana? Ya kan? Istriku bisa jadi lebih baik. Aku percaya karena salah satu peran ini punya suami ini bener gitu di hadapan Tuhan. Aku tiap kali lihat mereka tuh aku nggak tahan, dan aku ngomong kalau aku nggak bener, mereka bisa ikut-ikutan nggak bener karena bapaknya nggak bener. Gitu. Jadi sadarilah bahwa kehadiran kita itu punya warna loh, punya garam. Kita bisa memberikan garam yang benar atau garam yang ngaco nih. Kita bisa memberikan warna yang benar atau warna yang ngaco sama sekeliling kita. Gitu. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Itu mungkin 4 hal yang paling sederhana ya. Karena hadiah yang terindah bagi keluarga kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita tuh, kalau hidup kita benar sama Tuhan, itu aja sih. Semoga memberkati teman-teman. Wow, membantu sekali jawabannya, benar-benar. Aku juga setuju sih, motivasi aku juga gitu. Kita kalau dikasih sama Tuhan yang selama ini kita nanti-nantikan, pasti kita kalau udah dikasih sama Tuhan, ngucap syukurnya, terima kasihnya kayaknya udah setiap hari gitu loh. Terus ngandelin Tuhan juga, aku setuju banget. Kita kalau mau ngelakuin aktivitas sekecil apapun, ngelakuin perkara sekecil apapun, harus tetap yang namanya berserah sama Tuhan, ngandelin Tuhan di dalamnya, bawa Tuhan untuk masuk ke kegiatan kita, bahkan ke hidup kita gitu loh. Aku juga ngerasa terberkati banget siapa yang kata Kak Frankie bilang, dan memang benar banget kita kalau mau ngejalanin sesuatu, untuk motivasi kita dari awal, jangan pernah untuk berhenti ngucap syukur dari Tuhan. Jangan lupa ngandelin Tuhan. Jangan lupa untuk berserah juga sih sama Tuhan. Aku setuju banget sama Kak Frankie. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin teman-teman semua di sini mungkin bisa ngasih pertanyaan. Mungkin ada Kak John. Kak John pengen ngasih, kayaknya pengen banget untuk nanya. Udah gak sabar kayaknya. Mungkin Kak John boleh. Oke. Thank you Kak Frankie. Salam Kak Kiki. Shalom. Ya, saya mau bertanya pada Kak Kiki. Story dari lagu Kemenangan Terjadi ini bisa disaringkan nggak? Jadi ceritanya aku tuh pindah ke Jakarta udah 6-7 bulan gitulah. Semua progres yang aku mau itu nggak kelihatan gitu. Dan di waktu yang sama itu istriku habis keguguran. Jadi secara psikis, secara mental juga kadang-kadang bisa sangat roller coaster gitulah, nggak bisa terprediksi gitu. Jadi tegangan tinggi gitu di rumah gitu. Jadi karena impian nggak jelas, habis itu kondisi rumah juga lagi nggak enak gitu. Jadi akhirnya berpikir waktu itu, istri udah ngajak pulang tuh. Udah deh kita pulang aja ke Surabaya deh. Kita nggak lihat apa-apa di sini. Tapi
waktu setiap kali statement itu keluar, aku cuma mikir akhirnya gini, kalau Tuhan membawa kita sampai ke sini, aku percaya nih kok belum selesai sih sampai kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Itu sampai akhirnya pagi hari itu aku cuma diingetin satu ayat Ibrani 4:16 bicara tentang Yesus itu karena pernah jadi manusia, dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan manusia itu gimana, karena dia nggak cuma Tuhan, dia pernah jadi manusia. Nah, ketika aku baca ayat itu, ditambah dengan ayat 16 itu kan ngomong, karena itu ketika kamu menghampiri Tuhan, toh dia juga pernah jadi manusia kan. Jadi dia pernah ada di posisi yang sama dengan kita. Datang aja dengan keberanian. Untuk apa? Untuk minta pertolongan Tuhan pada waktunya. Bukan karena kita layak nggak layak, bukan karena kita habis bikin dosa nggak bikin dosa. Kunci berani aja karena dia Tuhan yang bisa menolong kita. Gitu. Aku ambil gitar, gitu bermazmur gitu kan. Jadi aku baca aja. Jadi aku ketika lihat firman itu, aku cuma lihat kata-kata yang menarik itu kan. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jadi aku lihat kata tahta kasih karunia itu, akhirnya aku ketika nyanyi gitu tiba-tiba keluar kata-kata aja. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Itu kan Ibrani 4:16. Habis itu aku nyanyi-nyanyi gitu aja. Nyanyinya kata-katanya masih kesana sini gitu. Tapi tiba-tiba keluar kata-kata berikutnya. Kekuatanku, Tuhan aku nggak sanggup. Hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya kaulah segalanya. Dan singkat cerita setelah bagian verse-nya udah beres gitu kan. Tiba-tiba itu kayak keluar perkataan iman gitu. Jadi lagi terus nyanyi. Tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan kemenangan terjadi, kan imanku bangkit gitu. Ya udah akhirnya nyanyi aja. Ku yakin kau hadir di sini. Tuhan aku tahu aku nggak sendirian gitu. Dan akhirnya aku nyanyi sampai akhirnya keluar kata-kata kemenangan terjadi di sini. Itu Oktober 2014 di mana lagu itu tercipta. Yang luar biasa yang aku alami dari lagu itu adalah ketika aku bermazmur, ketika aku menghampiri Tuhan. Dari takut itu bisa jadi tenang. Dari putus asa, udah mau menyerah, udah mau pulang ke Surabaya waktu itu, tiba-tiba imanku kembali bangkit. Aku nggak nyerah. Aku percaya Tuhan kasih kemenangan dalam hidupku. Nah, singkat cerita 5 bulan setelah itu baru punya kantor yang pertama. Dan singkat cerita dari situlah jalanan iman satu demi satu mulai ada hasilnya, ada tuaiannya yang nggak pernah difikirkan. Jadi aku percaya kalau kita tuh menghampiri Tuhan, ada perkataan iman yang kita katakan di hadapan Tuhan. Itu nggak pernah dipandang hina sama Tuhan. Ternyata Tuhan bisa menangkap dan Tuhan bisa menjadikannya dalam kehidupan kita. Karena itu bilangan 14 ayat 28 ngomong hal yang sama. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bilangan 14 ayat 28. Jadi, ya itu story-nya kemenangan terjadi di sini dan puji Tuhan di 2017 kan. Aku nyanyikan lagu itu sama Kak Sydney dan nggak pernah kepikir lagu itu bisa jadi berkat di mana-mana. Tetapi 2014 sampai 2016 akhir tuh proses hidupku banyak banget. Jadi kalau lagu itu bisa jadi hidup karena aku menghidupinya, bukan cuma menyanyikannya. Banyak dari kita seringkali kalau cuma nyanyi doang, itu belum ada kuasanya. Tetapi kalau kita menghidupi yang kita nyanyikan, itu baru ada kuasa yang besar terjadi di sana. Oke, ini yang ternyata yang bikin memberkati banyak orang. Bahkan saya sendiri berberkati. Karena dari pengalaman hidup sendiri dari Kak Kiki yang dihidupi. Ya, terima kasih Kak Franky. Dan ini saya mau bertanya sekali lagi sih. Kak Kiki kok bisa mau membuka kelas Unlimited Worship itu story-nya gimana sih? Walaupun tadi sudah di-sharingkan sedikit. Mungkin bisa diulang sekali lagi. Gitu. Apapun yang aku bikin hari-hari ini terutama ya, itu semua tuh lahirnya sebenarnya dari kegelisahan, dari kebutuhan. Jadi waktu itu tahun 2007 aku tuh kan beberapa kali ikutan Hillsong Conference kan. Nah sampai di satu titik itu tiba-tiba ada orang yang mau support, Ki bikin konser dong di kota Solo karena nih yang mau support nih orang Solo nih. Terus aku ngomong, gimana kalau kita bikinnya konferensi aja, jangan konser, karena konser udah banyak. Rasanya kita perlu bukain dapur kita deh, gitu. Boleh nggak aku undang semua nama-nama yang
hari-hari itu bisa dikatakan punya pengaruh dalam dunia pujian penyembahan untuk mereka bercerita dari hidup mereka. Jadi jangan cuma orang tahu lagu mereka, tahu bagaimana mereka memimpin pujian atau bermain musik, tetapi the story, the knowledge di balik itu apa gitu loh. Jadi itulah awal permulaannya. Nah, itu 2007 dan kaget banget karena itu dibuat di kota Solo, tetapi yang hadir itu sekitar 800 orang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, aku ketika ngelihat ada sebuah antusias yang luar biasa, bikin lagi dong di 2009. Dan akhirnya ketika bikin di Surabaya, pesertanya hampir double 2 kali lipat. Jadi pesertanya ke 1.400. Ada Hillsong College ngisi juga, ada banyak banget hari itu, banyak banget yang bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Nah, sampai singkat cerita 2013 ya aku bikin event terus ya secara konsisten. Semakin lama tuh aku semakin lihat bahwa kunci dari pertumbuhan itu adalah pemuritan. Gitu. Orang bisa maju dengan signifikan itu nggak butuh cuma datang ke sebuah event, karena event itu cuma bisa inspiring sama motivating gitu. Cuma bisa menginspirasi dan memotivasi kita. Tapi kadang-kadang kan setelah kita ikut seminar, kita butuh coach ya, kita butuh mentor. Nah, aku 2013 mulai mikirin, ketika bikin event di Jakarta, apalagi banyak sekali teman-teman dari gereja-gereja yang bisa dikatakan gereja dengan jemaat yang besar, itu minta di training. Aku kaget, nah kamu nggak ada yang training ya? Iya kak, kita nggak ada. Wah, dari situ kayak mulai Tuhan bicara bahwa here I am, send me gitu. Dengan pengalaman yang terbatas, Tuhan aku pengen perlengkapi orang-orang ini caranya gimana, nggak tahu juga. Nah dari itulah akhirnya 2014 pindah ke Jakarta, dan ya pelan tapi pasti ya jadilah Unlimited Worship sampai hari ini dengan visi memang untuk memberikan para penyembah menjadi penyembah yang benar dan bersinar. Dan aku cuma percaya satu hal, kalau memang itu visi dari Tuhan, itu pasti ada penyediaan dari Tuhan. Ya, ada kemampuan, ada koneksi, ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan, dan segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Unlimited Worship hari ini udah beberapa kali loh, tahun lalu aku udah mau bubarin by the way. Tapi momen dimana aku benar-benar nggak ngambil langkah apa-apa, karena waktu itu nggak bisa lihat apa-apa. Tahun lalu mana kita bisa lihat sesuatu sih, semuanya serba unpredictable, nggak tahu dan segala macam. Tahun ini even COVID-nya naik, tapi paling nggak kita udah punya sebuah pola yang baru. Kita udah ada di sebuah new normal kan. Tahun lalu kan nggak bisa lihat apa-apa, nggak tahu ini mau kemana. Jadi aku benar-benar cuma bisa diem dan nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba nggak lama setelah itu ada teman-teman yang Tuhan datangkan, dan mereka malah lucunya mereka menawarkan diri. Ki, aku mau bantu Unlimited Worship. Lu mau bantu gua aja nggak tahu mau kemana gitu. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang datangkan dan membuat aku kembali berdoa, kembali cari kembali menata lagi dan meraba-raba lagi dan pengen tahu kemana, mempersiapkan. Dan puji Tuhan akhirnya kita sekarang dapat fasilitas yang baru di Jakarta Barat, dan akhirnya nanti ya kita tunggu COVID mereda, kita nanti akan membuat ada kelas online dan kelas offline yang akan kita buat gitu. Dan teman-teman semua ini bisa join. Yes, mantap. Thank you, Pastor. Thank you, Kak Kiki. Ya, saya juga sih berpikir juga. Kadang kita bikin event-event atau conference, tapi kadang kita lupa dengan yang namanya follow up. Gitu. Makanya saya percaya ketika orang saya diberkati lagi dan diperlengkapi, yaitu ketika ada follow up dari event-event kita itu. Betul, Kak Franky. Thank you. Terus ini saya ada suatu pertanyaan yang menggelitik saya sih, maksudnya yang membuat saya berpikir terus. Nih, ketika saya melihat single-single dari Kak Franky itu dijadiin satu, dibikin tema, bahkan dibikin album yaitu Closer. Bisa di-sharingkan story-nya kenapa? Jadi story album Closer itu sebenarnya balik lagi dari kegelisahan. Kalau tadi kan Unlimited Worship lebih kegelisahan bahwa wah ini kalau orang-orang gereja, anak-anak gereja ini diperlengkapi, wah itu jiwa-jiwa bakal banyak dimenangkan. Setuju nggak sih kalau kita ke gereja sesuatu yang kita cari itu karena penyembahannya? Betul nggak sih? Benar ya?
karena lagu-lagunya, karena musiknya yang memberkati. Nggak bisa dipungkirin kita nggak bisa lepas dari sana kan gitu. Itu selalu orang cari. Nah, aku memikirkan itu, kegelisahan. Nah, album Closer juga sama. Aku melihat bahwa ketika aku pindah ke Jakarta itu kan banyak sekali pembentukan yang membuat akhirnya aku harus benar-benar nempel sama Tuhan nih. Nggak cuma eksis hubungan sama Tuhan seminggu sekali atau gara-gara ada jadwal gitu kan. Aku sempat beberapa kali ini bikin joke gitu. Hari-hari ini ada beberapa jenis penyembah, ada 4 jenis penyembah. Penyembah yang pertama ini namanya penyembah suruhan. Artinya apa sih? Penyembah yang cuma nyanyi atau mendekat sama Tuhan kalau ada yang suruh gitu. Itu yang pertama. Kalau disuruh doang lagi connect tuh sama Tuhan. Yang kedua adalah penyembah jadwalan. Karena di jadwal lagi mau connect sama Tuhan gitu, lagi mau nyanyi buat Tuhan, lagi mendekat sama Tuhan. Yang ketiga yang paling parah namanya penyembah amplopan gitu. Gara-gara dikasih amplop baru lagi nempel sama Tuhan gitu, baru main musik lagi gitu. Sehari-hari nggak pernah melakukannya. Tuhan cari yang keempat, penyembah yang benar, penyembah yang asli. Nah, aku melihat perjalanan hidupku tuh sebenarnya aku pernah ada di 3 musim itu. Dan akhirnya Tuhan bawa aku ke musim yang keempat tadi. Aku pernah jadi penyembah amplopan, pernah jadi penyembah suruhan, penyembah jadwalan gitu. Aku melihat bahwa ini nggak sehat gitu. Gara-gara aku diubahkan sama Tuhan, aku pengen setiap laguku ini, pembentukanku yang aku alami di dalam keintimanku sama Tuhan ini bisa membawa teman-teman lain kembali kepada hati yang menyembah. Karena esensi atau kuasa di dalam penyembahan ya ketika kita tuh kembali kepada keintiman itu aja kok. Lagu yang kita nyanyikan bisa jadi hidup tuh bukan karena lagunya, tetapi karena Tuhan itu ada di dalam kita. Karena Tuhan itu yang kita rindukan gitu. Karena Engkau di dalamku dan aku juga di dalam Tuhan. Kita ngomong di Yohanes 15, kita bisa melakukan hal yang besar, kita bisa berbuah. Ya, jadi album Closer itu benar-benar lahirnya dari proses keintiman sama Tuhan dan kegelisahan sebenarnya, karena rindu melihat banyak teman-teman dimanapun Anda berada, ketika kamu hubunganmu sama Tuhan beres, yang lain itu gampang sebenarnya. Serius, yang lain itu gampang. Pokoknya kamu balik dulu sama sumbernya. Urusan yang lain itu gampang, beneran. Ya, itu aja sih. Iya, karena saya juga berpikir sih teman-teman penyanyi itu kalau bikin album temanya itu cuma sekali. Ini saya perhatikan Koki yang bikin album dari lagu-lagunya bolak-balik pasti tentang Closer, makanya saya penasaran. Thank you Koki. Nah, ini saya mau bertanya yang terakhir dari saya. Ketika Koki dalam perjalanan hidupnya ini memulai pelayanan yaitu dari Solo sampai Jakarta, bahkan sempat ke Surabaya, itu pasti saya percaya menghadapi banyak proses. Nah, ini saya mau bertanya pada Ko Kiki, gimana caranya Ko Kiki bisa menjaga iman atau keyakinan pada Tuhan yang begitu dihadapkan dengan banyak proses yang bisa dikatakan berat. Mungkin bisa di-sharingkan. Kalau aku sih mungkin yang paling sederhana ya. Pertama, aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang bisa membimbing aku. Kita manusia itu nggak bisa diciptakan sendirian. Jadi yang aku lakukan yang paling awal adalah aku membiarkan diriku dibentuk atau dituntun atau dibimbing sama orang-orang. Dari ketika aku mulai pelayanan awal ya udah pasti di gereja lokal di mana ada pemimpin rohani ya, ketua youth-nya dan segala macam. Tapi mungkin kalau mau dikatakan dalam perjalananku selain inspirasi dari orang tua, itu pengaruh banget. Aku bisa kuat hari ini, peran paling utama udah pasti adalah orang tua. Gitu. Tapi kalau yang kedua ya adalah bisa dikatakan kakak rohani, orang-orang yang berbicara banyak sama kehidupanku. Mereka adalah pemimpin gereja yang seringkali berbicara, seringkali aku ketemuan beberapa kali juga sama mereka untuk mereka berbicara lewat hidupku. Karena seringkali yang bisa ngelihat hidup kita itu kan orang-orang di sekitar kita. Gitu.
Kadang yang kita bisa lihat tentang diri kita ini terbatas, kita butuh orang lain. Dan yang membuat aku bisa bertahan sampai hari ini dalam melewati setiap proses, ada kakak rohani yang dari tahun 2000 aku kenal, namanya Alvira Jagu, salah satu pastor di JBCC. Jadi aku udah kenal dia dari tahun 2000 dan even sampai hari ini aku masih tetap dekat sama dia. Dia tahu banget setiap proses yang aku alami, semua kebodohan yang aku pernah alami dalam hidupku, dan aku bisa ada hari ini karena dia gitu. Dan yang paling terakhir udah pasti ya karena peran keluargaku sekarang, istri dan anak-anak gitu. Jadi yang membuat aku bisa melewati proses itu karena aku harus kuat supaya aku bisa menguatkan keluargaku. Itu aja sih. Kalau mau nambah yang terakhir paling ya setiap nubuatan yang pernah datang di hidupku. Aku percaya kalau aku dipertemukan sama orang-orang itu, para hamba Tuhan, dan mereka menubuatkan aku, berbicara tentang aku tuh, membuat aku cuma ingat itu aja. Tuhan, kayak Petrus ketika nginget perkataan Yesus kan, kamu adalah Petrus, namamu bukan lagi Simon, malah Petrus artinya engkau batu karang, engkau adalah pendiri jemaat. Dengan kita mengingat visi Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu membuat kita itu tiap kali kita ngaco dikit, kita tahu kita mau kemana, akhirnya kita kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Ketika kita udah mau menyerah, kita diingetin lagi, iya Tuhan mau bawa aku ke sana, aku nggak boleh nyerah, aku rindu sampai akhir harus bisa gitu. Jadi itu hal-hal yang sederhana yang bisa membantu kita semua. Selain dikelilingi sama orang-orang, dikelilingi oleh keluarga, yang terakhir adalah visi yang Tuhan berikan, dan kita selalu ingat itu. Dan jangan sampai visinya ada tetapi kita nggak menghidupinya. Sayang banget, tujuannya udah dikasih, ayo kita berjuang bareng-bareng. Kayak tadi saya ngomong bahwa kalau itu visi dari Tuhan, percaya gini, ini satu perkataan penutup dalam pertanyaan ini ya. Kalau ini aku belajar dari gembalaku, dia ngomong kayak gini, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan tuh yang repot. Ini sederhana, tetapi ini dalam loh. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan tuh yang repot. Bukan kita yang repot. Kita harus tahu. Contoh kayak gini, misalnya sama John nih. Misalnya aku suruh John gitu. John, mau minta tolong dong John. Aku mau minta tolong kamu, tolong beliin ini dong, nasi goreng. Wah, enak banget nih John. Tolong dong John beliin. Kalau aku minta tolong sama John untuk beliin nasi goreng, uangnya yang kasih siapa? Ya yang nyuruh lah. Aku yang nyuruh, betul nggak? Kalau dia butuh uangnya, yang kasih siapa? Aku yang nyuruh. Kalau John nggak tahu jalannya, Kak Frankie itu nasi goreng yang mana dong? Loh, yang nyuruh yang harus tunjukin jalan dong. Betul nggak? Kalau misalnya John nggak punya kendaraan untuk bisa sampai ke tujuan, nggak bisa sampai ke tempat beli nasi gorengnya, yang harus menyediakan kendaraannya siapa? Yang nyuruh. Simple ya? Jadi yang paling penting dalam hidup ini, pastikan engkau hidup dalam panggilan Tuhan, kau nangkep benar-benar panggilan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang repot, serius, kita tuh jadi lebih rileks. Karena kita merasa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang selalu mampukan, gitu. Ya, itu sih yang bisa buat aku kuat sampai hari ini. Oke, thank you Ko Kiki. Ya, saya percaya ketika kita yakin akan calling kita, akan panggilan kita kepada Tuhan, itu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang pasti yang akan membuat kita kuat dan tetap menjalani setiap proses. Bahkan kalau kita lebih kuat lagi juga bisa fokus ke keluarga. Ya, kita harus tetap kuat menjalani proses karena kita punya keluarga. Bahkan yang terpenting adalah kita harus punya mentor atau kakak rohani untuk bisa mensupport kita itu. Terima kasih Ko Frankie, Ko Kiki. Ya, mungkin itu saja yang dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Grace. Oke, wow, ternyata puji Tuhan, setuju banget sama dari awal Kak Frankie bilang rencana Tuhan tuh selalu ngedatengin kemenangan dalam hidup sesuai sama lagunya tadi, selalu percaya juga sama rancangan-rancangan Tuhan yang gak pernah gagal, gak pernah ngecewain kita satupun, dan akan ada selalu surprise dari Tuhan pastinya untuk setiap harinya juga. Salut banget sama Kak Frankie tadi, selalu dapet makna, selalu dapet hal-hal positif di balik masalah-masalah kakak, di balik susahnya sebagai worshiper, dan aku juga bisa nangkep visi dari Tuhan
itu adalah visi yang gak pernah gagal di dalam hidup kita, yang kita ngelewati segala sesuatu juga, asal mau, taat, dan konsisten untuk ngejalaninnya, Tuhan pasti bakal ngasih hal-hal gak terduga di setiap apa yang kita lakukan. Nih, mungkin dari tadi mungkin ini sekarang cewek nih deh, cewek dulu nih. Mungkin Karen boleh kasih pertanyaan ke Kak Frankie, mungkin dari tadi udah nungguin banget kayaknya, udah gak sabar, mungkin boleh. Ya, shalom Kak Frankie, salam kenal. Aku luar biasa banget perjalanan hidupnya, benar-benar dipakai Tuhan, benar-benar lewat Tuhan sampai detik ini, semua karena kasih dan anugerahnya dari Tuhan. Dan sampai hari ini Kak Frankie bisa merasakan kesuksesan yang luar biasa dari Tuhan, sampai dipakai Tuhan yang luar biasa juga. Pasti ada rasa di mana titik merasa kecewa mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi, titik merasa kecewa karena kok yang aku inginkan kok nggak ada sih. Nah, gimana tuh rasanya yang Kak Frankie alami dan bagaimana rasanya ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan realita? Thank you, Kak Frankie. Kalau aku sih kecewa, sering lah gitu. Karena orang yang mungkin aku merasa harapkan gitu ya. Ya aku harapkan, oh ini orang bisa bantu gua nih, ini orang bisa tolong gitu. Tapi ternyata ujungnya enggak juga gitu. Mungkin ada juga selain bicara orang juga mungkin bicara tentang aku berpikir wah aku bakal mungkin akan melakukan ini nih, tiba-tiba batal semua gitu, semua planning yang enggak jadi gitu. Jadi kekecewaan itu udah jadi makanan udah jadi makanan yang sering kali aku makan gitu. Tapi yang aku belajar sampai hari ini, yang pertama, aku cuma berpikir kayak gini, kalau Tuhan tutup pintu, itu pasti Tuhan punya maksud, gitu. Jadi, dan aku baru bisa mengerti ini setelah melewati, karena kita baru bisa mengerti itu setelah melewati. Dari tahu, menjalani, baru bisa mengerti kita. Tahulah kalau cara renang itu gimana, ini kan tangannya diginiin, iya, lu nyebur dulu, baru lu ngerti. Selama kita nggak pernah nyebur, kita nggak pernah ngerti kan, gitu. Jadi sama yang aku awalnya nggak ngerti gitu. Oh ternyata sampai di satu titik ketika kita tuh terus berjalan. Intinya pokoknya gini, kekecewaan justru menjadi tempat di mana kita akan melihat hal yang lebih besar lagi bisa Tuhan nyatakan. Kalau aku gitu. Jadi kalau aku bisa kecewa, wah ini nggak sesuai ekspektasi ini, aku nggak akan turunin yang aku harapkan. Justru aku malah berharap sama Tuhan lebih lagi, karena aku tahu di balik pintu yang tertutup itu akan ada pintu terbuka yang lebih baik gitu loh. Aku udah pernah ngalamin ini dalam urusan pasangan hidup, udah pernah ngalamin ini dalam urusan pekerjaan. Aku 6 kali bisnis kan gagal, bubar semua gitu. Sampai akhirnya aku jadi part-timer di gereja Mawar Sharon waktu itu. Jadi kekecewaan udah sering banget gitu. Jadi yang aku lakukan sebenarnya cuma pertama, aku tahu bahwa di balik kekecewaan ini, pertama adalah aku harus kasih pengharapan yang lebih lagi sama Tuhan. Ini karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Nah kata-kata ini cuma bisa kita alami, cuma bisa kita mengerti kalau kita udah lewatnya. Pokoknya deh ketika kecewa jangan berhenti, maju terus aja. Karena ketika engkau berhenti, engkau nggak akan dapat hikmat dari kekecewaannya, serius. Gitu. Ya, jadi itu pelajaran yang paling besar yang aku pernah alami. Jadi kecewa, ya udah ngalamin kiri kanan. Nah mungkin yang kedua, yang kalau aku gitu ya, aku ketika ngalami kekecewaan tuh karena memang aku suka nyanyi, aku bikin lagu gitu. Laguku tuh yang menguatkan aku. Nah, salah satu lagu yang aku tulis ketika aku kecewa tuh Yesus yang kuandalkan. Itu momen dimana aku tuh benar-benar kecewa karena semua orang yang aku merasa mereka bakal bantu aku, tapi ternyata sebaliknya gitu, nggak ada bantuan sama sekali. Dan aku ngerasa waktu itu sendirian, dan justru waktu sendirian itu aku pakai untuk kembali berkata, yes, aku sadar bahwa cuma Yesus yang aku andalkan deh, gitu. Aku nggak tahu hari esokku gimana Tuhan, tapi aku cuma kembali kepada perkataan firman-Mu, kepada janji-Mu, kepada tuntunan-Mu. Itu yang membuat aku akhirnya bisa mengubah kekecewaan
justru bisa menjadi kesempatan untuk berkarya. Yang ketiga mungkin kalau aku sih cara pandang kita melihat kekecewaan memang harus diubah. Mulai hari ini ketika engkau lihat kekecewaan, sebenarnya itu adalah ruang di mana Tuhan bisa gini, penyakit ujungnya itu kemuliaan Tuhan, benar kan? Kita belajar dari kisah Lazarus, kematian, kita ngomong bukankah gara-gara kematian ini kamu yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya gini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebenarnya ujungnya itu baik. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang baik. Kalau hari ini kau dikecewakan, bisa jadi Tuhan lagi pisahkan engkau sama orang itu karena ada orang lain yang Tuhan mau pertemukan. Ketika engkau lihat kekecewaan lagi, bisa jadi itu tempat di mana engkau sedang didewasakan karaktermu juga, bisa jadi. Bisa jadi ketika engkau kecewa, justru Tuhan lagi mau kasih lagu baru buat kamu, atau sebuah pesan atau hikmat yang baru buat kamu. Jadi, jangan lihat kekecewaan sebagai keburukan. Mulai hari ini lihat kekecewaan adalah sebuah batu loncatan. Ya, jadi kalau cara pandang kita diubahkan, kita di-upgrade, kita bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini tuh dengan indah. Gak selalu kita lihat musim kering adalah musim yang buruk. Bisa jadi musim kering adalah musim persiapan supaya tahun depan kita bisa menuai dengan lebih baik lagi. Bisa jadi musim kering seringkali jadi musim menabur. Yusuf itu hidupnya banyak kecewa. Karena apa? Punya banyak alasan untuk kecewa. Dijual saudaranya, dianggap mati, sudah kerja bener malah difitnah. Dia punya banyak sekali alasan kecewa sama juru minuman raja. Alasan kecewanya banyak, tapi yang luar biasa, dia bisa melihat bahwa di balik kekecewaan itulah Tuhan lagi mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan. Karena itu ketika kau dikecewakan, minta sama Tuhan, perbarui hatiku dan cara pandangku, supaya aku nggak terjebak di dalam kekecewaan. Justru Tuhan bisa pakai kekecewaanku sebagai tempat di mana aku bisa lihat kemuliaan Tuhan, di mana aku bisa melihat tuntunan Tuhan, di mana aku juga didewasakan, sehingga aku tahu di mana bisa menempatkan kekecewaanku juga. Karena kekecewaan seringkali terjadi juga karena kebodohan kita kan. Kita terlalu over ekspektasi gitu kan. Ya, kekecewaan adalah kesempatan kita didewasakan. Sekarang pun gara-gara aku ngalami banyak hal, tiap kali aku sekarang ya, ini barusan beneran. Aku tuh udah pernah ngalami banyak hal. Terakhir itu adalah aku bersyukur banget bisa punya tempat di mana aku bisa membangun sebuah sekolah pujian penyembahan yang bisa dikatakan tempatnya bagus banget, tapi baru pakai 4 bulan bubar semua. Kecewa nggak? Kecewa dong. Tapi karena aku udah melewati berpuluh-puluh kali dikecewakan gitu kan, sekarang tuh jadi santai. Beneran. Ketika mau kerja sama orang tuh nggak terlalu over ekspektasi, santai gitu loh. Jadi kayak orang ini janjiin gini. Santai deh. Lebih enak kita yang memberi daripada dijanjiin. Beneran kan? Jadi aku ngeliatnya sekarang udah beda. Dulu sih ngarep banget gitu. Ketika ada orang nawarin apa tuh, kayak ngarepnya minta ampun. Sekarang ada tawaran apa-apa gitu kayak, ya udah deh. Kalau memang kehendak Tuhan jadi aja deh. Kalau enggak ya udah, mungkin aku kenal sama dia, aku harus nabur sesuatu buat dia gitu. Jadi ketika kita dibawa santai, justru malah akhirnya kita semakin kesini semakin jarang kecewa. Karena nggak terlalu over ekspektasi sama keadaan dan tetap punya planning, tetapi nggak ngoyo gitu loh, nggak kayak tetap kerja kerasnya tetap, tapi cuma aku bisa lebih ngatur level apa ya, yang aku bakal bisa dapat. Aku malah mikir tiap kali mau melakukan apa yang aku bisa beri. Jadi berapapun yang didapat gak masalah, yang penting aku udah pernah menabur sesuatu gitu. Wow, thank you Kak Franky, luar biasa banget. Jadi ketika kita kecewa bukan karena Tuhan gak mau kasih, tapi ada yang lebih besar yang Tuhan mau kasih kepada kita. Wow, luar biasa banget, thank you. Sangat-sangat memberkati banget. Ya jujur aku juga pernah merasa di titik kecewa banget, gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi aku percaya aku ada di titik ini semua karena Tuhan. Jadi aku serahkan semuanya sama Tuhan karena aku percaya Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi. Thank you semuanya, thank you Kak Franky. Aku kembalikan lagi kepada Kak Grace.
Wow, sangat-sangat memberkati juga apa yang Karen bilang, apa yang Kak Frankie bilang. Aku memang benar-benar setuju juga gitu loh. Karena di balik rasa kekecewaan, pasti Tuhan di balik itu semua lagi nyiapin rencana-rencana yang indah pastinya, rancangan-rancangan yang nggak terduga. Makanya dari itu mungkin kita bisa ganti pola pikir kita, jangan kebanyakan kecewa, bahkan justru bersyukur ketika kita nggak sesuai harapan, karena bakal ada waktu dari Tuhan yang Tuhan kasih ke kita, yang pasti jauh lebih indah daripada yang kita kira. Oke, mungkin ada Kak Roy, mungkin dia udah penasaran banget nih sama Kak Frankie lebih jauh lagi, udah gak sabar pengen nanya. Mungkin boleh ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ya, salam Kak Frankie. Perkenalkan, saya Roy Halo. Halo. dari Medan. Halo, Ya, Roy. kebetulan Kak Frankie itu termasuk salah satu penyanyi rohani favorit saya sih gitu. Karena kan saya dari STT. Ya kita sering lah mutar, apalagi kalau pas lagi galau atau mungkin lagi kecewa kan gitu, kita sering putar lagu yang kemenangan terjadi di sini ya. Kita tahu lah anak STT kan gitu. Ya, puji Tuhan sekarang kita bisa bincang-bincang langsung itu semua, kita percaya karena kebaikan Tuhan kan gitu, bukan suatu kebetulan. Makanya saya sebenarnya sangat bersyukur sih pas Kak John kemarin kabari Kak Frankie bisa kita undang di sini kan gitu. Kita bisa berbagi sharing tentang pujian penyembahan. Karena banyak kita anak-anak muda kan tidak mau gitu untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan kan gitu. Tapi kalau kita di luar kita senang kan gitu, dengar-dengar musik yang lain kita senang. Tapi ketika kita dengar lagu rohani kayak enggak semangat gitu kan. Tapi lagu-lagu Kak Frankie sih banyak sih yang memotivasi kita, apalagi yang kita suka dengar itu sih yang paling favorit ya. Mungkin semua orang favorit lah dengan lagu kemenangan terjadi di sini kan gitu. Ketika kita lelah, ketika kita terjatuh, kita dengerin lagu itu, kita beranggapan bahwa di balik duka ini kan wajib ada sukacita kan yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini saya mau tanya nih sama Kak Frankie, menurut Kakak itu sih apa sih arti penyembah atau worshiper yang sesungguhnya itu menurut dari Kak Frankie? Karena Kak Frankie kan sudah bertahun-tahun tuh berkecimpung di dunia seperti itu. Mungkin Kak Frankie bisa berbagi dengan kita-kita. Menyembah. Oke, pakai kamusku aja ya dari perjalananku. Karena kalau balik ke Alkitab, aku bisa sharing. Ada beberapa kata-kata yang dipakai tentang penyembah. Ada bicara, apalagi kamu lulusan STT pasti tahu lah, lebih tahu daripada aku pasti. Ada tentang proskuneo, ada latrio, ada kabat atau kabet dan segala macam, everything about worship. Tapi kalau aku sesimpel ini, penyembahan itu adalah sebuah respon dari pengenalan kita akan Tuhan. Sesimpel itu sih. Responnya apa? Nyanyi. Kita tadi sempat keputus ya? Enggak. Aman. Oke. Balik ya. Penyembahan adalah sebuah respon dari pengenalan, pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Timbal balik. Tuhan udah lakukan. Karena penyembahan itu selalu bicara tentang Tuhan lakukan apa buat kita, kita lakukan apa buat Tuhan. Itulah penyembahan. Apapun yang kita lakukan sesuai hatinya Tuhan, itulah penyembahan. Roma 12 ngomong hal yang sama. Kalau kita baca Roma 12 itu kan dimulai dengan satu kata-kata. Karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kalau dalam terjemahan baru dibaca cuma karena itu. Tapi sebenarnya kalau dalam terjemahan yang lain itu bagus banget dikasih kayak gini. Karena Tuhan itu sudah terlalu baik buat kita. Maka yuk kita mempersembahkan. Lihat, persembahan itu sebuah respon karena kita kenal. Makanya orang yang nggak kenal Tuhan nggak mungkin bisa menyembah Tuhan. Nggak bakal bisa. Kita nggak akan punya reaksi apa-apa ketika kita nggak mengenal. Roy, coba kayak gini. Ketika kamu haus, di depan kamu ada gelas berisi air dan ada lampu di depan kamu. Kamu haus, yang kamu ambil yang mana, Roy? Jawabannya apa, Roy? Jawabannya adalah Gelas. Nah, gelas kan. Kenapa kok kamu ambilnya gelas? Kenapa nggak lampu, Roy? Ayo, jawabannya apa? Karena haus tadi. Karena kamu tahu bahwa gelas itu berisi air. Kamu kenal gelas itu berisi air yang bisa memberikan kamu kelegaan. Bisa menghapuskan dahaga kamu.
Kenapa sih kita menyembah Tuhan? Kenapa kita sih cari Tuhan? Kenapa kita mau menyenangkan hati Tuhan? Itu kan semua persembahan. Kenapa kita mau hidup benar dalam kehidupan ini? Karena kita sadar, karena kita kenal siapa Tuhan. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita bakal nyembah yang lain gitu loh. Karena kita ini makhluk penyembah. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu udah kodratnya kita. Saya tiap kali mengumpamakan itu kayak handphone. Handphone itu kan alat telekomunikasi. Kalau dia nggak dapat signal yang satu, dia bakal dapatnya signal yang lain. Betul kan? Kalau nggak dapat Telkomsel, bisa dapatnya Indosat, bisa dapatnya yang lain, tergantung. Kalau nggak dapat wifi yang satu, bisa jadi dapat wifi yang lain. Sama dengan kita. Kita nih makhluk penyembah, kita cari signal. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita bisa menyembah hantu. Kalau kita nggak nyembah yang terang, kita bakal nyembah yang gelap. Percaya deh, orang kalau nggak nyembah pohon, bakal menyembah yang menciptakan pohon. Orang kalau nggak nyembah matahari, bakal menyembah yang menciptakan matahari. Udah gitu aja. Kalau nggak menyembah manusia, ya endapnya bisa jadi menyembah Tuhan. Seriously, itulah manusia. Karena kita memang diciptakan untuk menyembah. Ada yang menyembah pencapaian, ada yang menyembah uang. Bener kan? Ada yang menyembah orang. Itulah manusia, memang diciptakan untuk menyembah. Dan menyembah cuma bisa terjadi, Yohanes 4 ayat 22 dikatakan bahwa kalau kita mengenal, tanpa pengenalan tidak akan bisa menyembah. Contohnya gini, dan penyembahan itu nggak ada hubungannya dengan karakter kita loh. Nggak ada. Kadang-kadang saya di gereja gitu, saya kan memang orangnya diem, ngangkat tangan, enggak deh, saya kan orangnya memang pasif, ya karakter saya kayak gini. Enggak, lu belum kenal Tuhan aja, gitu loh. Gini deh, Roy, misalnya gini. Roy ini pengen banget punya rumah. Tapi Roy sadar ketika ngitung pakai matematika manusianya, sampai berapa kali pun aku ngumpulin, mungkin sekarang aku nggak bakal bisa punya rumah. Padahal aku pengen punya rumah di daerah ini, luasnya segini, desainnya kayak gini. Pengen banget punya kayak gitu. Tiba-tiba ada nih namanya John Kurniawan datang ke rumahnya Roy. Ya kan? Habis itu tiba-tiba, Roy, gua tahu impianmu. Kamu pengen punya rumah yang gini-gini nih. Lu kapan hari kan ngajak gua lihat ininya gini-gini. Udah, gua mau kasih nih buat lu nih rumahnya. Ini kuncinya udah di tangan nih. Nih sertifikatnya nih. Kira-kira ketika kamu mendapatkan pemberian dari seseorang yang kamu nggak bakal bisa balas seumur hidupmu, aku kok cukup yakin ya, sepasif-pasifnya kamu, sediam-diamnya kamu, pasti ada ekspresinya. Nggak mungkin orang dikasih sesuatu yang dia nggak bisa bayar, tiba-tiba makin bilang, makasih ya. Nggak mungkin, percayalah. Nggak mungkin, bener nggak? Kira-kira ekspresi lo bakal gimana? John. Kok bisa kasih? Ini nggak aduh. Gue nggak enak nih, John. Nangis gitu. Mungkin loncat-loncat saking senengnya. Nggak sabar. Langsung ke rumahnya yuk. Ngerti kan? Karena kita mengenal, kita tahu berapa harga yang dibayar sama Tuhan buat kita. Kita sadar itu. Ketika kita nyanyi buat Tuhan, ketika kita mau melakukan, ketika kita mau berkeluarga, ketika kita melakukan banyak hal, rasanya nggak ada pilihan lain, kita cuma berkata, I want to give my best untuk Tuhan. Karena kita sadar. Orang nggak kenal, makanya Indonesia itu bagus banget dari peribahasa dikatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, betul ya? Ya kalau dalam konteks penyembahan ya, tidak mengenal maka tidak menyembah. Itu aja sih, gitu loh. Kalau lu nggak kenal, lu nggak bakal bisa nyembah, titik gitu loh. Karena penyembahan selalu dimulai dengan pengenalan. Karena itu merupakan respon dari pengenalan kita. Kalau sampai ketika kalau orang udah kenal Tuhan ya, cuma gara-gara lihat ada rumput seger di depan rumah aja udah kayak, Tuhan kau tuh luar biasa. Ini lucu banget. Inilah pengalaman saya. Makanya semua hal yang saya lihat itu jujur aja bisa jadi lagu. Karena apa? I'm amazed. Aku tuh terpesona, aku tuh kagum banget sama Tuhan. Lagi lihat kebaktian penghiburan Pendeta Yakub Nahuai kapan hari, tanggal 3 Februari.
Aku tuh ketika nonton itu kayak Tuhan bicara sesuatu dan langsung ambil gitar gitu nyanyi jadi lagu. Karena apa? Aku amazed, Tuhan hikmatmu tuh luar biasa. Aku nggak tahan gitu. Aku pengen nyanyi buat Tuhan. Aku pengen menyenangkan Tuhan lewat kehidupanku. Ketika aku ngaco, aku pengen sebalik sama Tuhan. Gitu loh. Jadi penyembahan again itu respon, itu sebuah tindakan balik dari pengenalan kita sama Tuhan. Jadi kita nggak mungkin bisa menyembah tanpa kita mengenal. Oke, ya thank you Kak Franky. Ya benar sih, ketika kita tidak mengenal siapa yang mau kita sembah kan, kita mau sembah siapa kan gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal, pasti seperti tadi yang Kak Franky bilang, memang karakter orang kan beda-beda. Yang mungkin orang diam atau mungkin keras kan, gengsi kan, kita gengsi kadang. Tapi kalau ketika kita memang sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita kadang nggak sadar kan gitu. Bahkan ada yang sampai lompat, sampai sujud, sampai nangis sekalipun. Ya itu karena kita dari hati kita respon kan gitu. Berarti intinya ketika kita menyembah Tuhan itu respon dari hati kita kan gitu. Karena kita saking terpesona oleh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kan gitu. Jadi sebenarnya sangat memotivasi. Terima kasih buat jawaban Kak Franky. Biar itu jadi pelajaran buat kita yang muda-muda gitu. Lihat aja dari Paulus. Paulus kan di satu statementnya kan ngomong bahwa satu-satunya yang aku rindukan adalah mengenal Kristus. Ya kan? Dia kan ngomong kayak gitu. Aku cuma mengenal Kristus. Dia ngomong satu statement yang lain. Yang dahulu ku anggap sebuah pencapaian yang luar biasa. Sekarang semuanya ku anggap sampah karena aku mengenal Kristus. Loh, tunggu dulu. Dia bisa ngomong semelo itu loh. Aku bayangin tuh dia ngomongnya nggak ngotot itu. Dia ngomong kayak gini. Dia mungkin nggak sadar. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sampai bisa ngomong satu statement yang mahal banget. Itu semua bisa lahir dari mana sih? Padahal kalau kita lihat ya sebelumnya, pembunuh tuh. Waktu Stefanus ini dia kejar-kejar. Dia benci banget dia. Seorang pembenci bisa jadi seorang yang ibarat gini, tanpa Kristus udah deh, buat apa gua hidup gitu. Rugi semuanya dia ngomong. Ya kan? Bayangin, itu orang yang sekolerik itu, segila itu bisa ketika ketemu Tuhan, ketika dia kenal, dia bisa mengeluarkan respon melalui kata-kata, melalui tindakan, dan itulah penyembahan. Jadi nyembah itu nggak cuma nyanyi loh. Menyanyi itu salah satu bentuk penyembahan kita, tetapi bukan satu-satunya. Karena buat apa juga kita nyanyi, hati kita ternyata bukan buat Tuhan. Saya seringkali ngasih perumpamaan kayak gini. Buat apa sih mulut kita nyanyinya buat Tuhan tapi hati kita nggak untuk Tuhan. Nah, dalam sehari-hari kadang-kadang aku ngomong kayak gini. Buat apa kelihatannya ngomong cinta sama Ani tapi ternyata nikahnya sama Ina? Itu kan ngeselin banget tuh. Ngomong cinta sih sama Ani, nikahnya sama Ina gitu. Ya kan? Ngomong cinta sama Ani tetapi tiap hari perginya sama Ina mulu. Aninya jarang dikontak. Ngerti kan? Tapi kadang-kadang hubungan kita sama Tuhan itu juga kayak gitu. Ngomongnya, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap. Wah, kalau nyanyi, wah luar biasa. Sampai nangis-nangis gitu kan. Tapi begitu sampai kata-kata berikutnya, ku renungkan firman-Mu setahun sekali. Baca firman aja jarang gitu. Gimana kita bisa ngomong cinta sama Tuhan? Mulut kita ngomongnya cinta, tetapi kelakuan kita sih nggak cinta. Gitu. Jadi, ayolah. Generasi ini harus kembali kepada generasi yang nggak cuma berkata, bernyanyi, tetapi menghidupi. Disitulah aku percaya ada perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Gitu. Itu sih Roy. Oke, thank you Kak Franky. Itu luar biasa sih sebenarnya, pemahaman yang gampang maksudnya kita tangkap gitu. Itu adalah satu pemahaman yang gampang kita tangkap. Jadi ketika kita udah merasakan pengenalan akan Tuhan, ketika kita udah tahu siapa Tuhan kita itu, maka kita bisa menyembah melalui apapun kan gitu. Bukan cuma pujian, penyembahan. Kita bisa juga saat teduh kita sambil sembah Tuhan kan gitu. Jadi benar sih, kadang kita anak-anak muda, kita nyanyi Tuhan Yesus baik gitu kan. Tapi ketika kita alami masalah, kita salahkan Tuhan kan gitu. Ya, berarti intinya kita
yang kita nyanyikan itu harus kita hidupi kan, seperti yang Kak Frankie bilang tadi. Jadi ketika kita sungguh-sungguh udah kenal siapa Tuhan kita, maka tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kan gitu. Oke, thank you Kak Frankie. Saya kembalikan. Dan kalau habis ini Tuhan baik, jadi jangan kaget habis itu prosesnya banyak ya. Karena mau tahu kebaikan Tuhan itu di tengah musim yang buruk. Engkau baru bisa melihat Tuhan itu terang ketika kau masuk ke dalam kegelapan. Kalau jalannya terang terus, mana bisa lu lihat terang yang benar-benar terang gitu. Iya kan? Kau bisa lihat Tuhan, kaulah penuntunku. Iya, baru lu ketika nggak ketemu jalan buntu aja baru tahu bahwa Tuhan itu jalan. Ya. Jadi jangan cuma nyanyi doang, yang nyanyi udah banyak. Ayo dong menghidupi dong. Alami sendiri. Oke, thank you Kak Frankie, thank you Bang Roy. Benar-benar setuju banget apa yang Kak Frankie bilang. Harus menghidupi apa yang kita bilang ya harus sesuai, harus kita lakuin juga gitu loh. Jangan kita bilang hari ini Tuhan baik, ketika ada masalah bukannya justru makin semangat, justru makin bilang Tuhan tuh nggak baik, Tuhan tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jangan seperti itu, justru kita harus menghidupi apa yang harus kita bilang. Nih mungkin nih ada juga nih ternyata selain ada Generation Warriors juga ternyata ada yang lain juga yang join, yang pengen banget untuk tahu tentang Kak Frankie juga. Ternyata ada Kak Fitra, mungkin Kak Fitra ada yang mau ditanyain sama Kak Frankie, mungkin boleh? Shalom Kak Kiki. Shalom. Terkenalin, saya Fitra, saya kerja di Malaysia dan saya membantu pelayanan di GPD Ebenezer Kuala Lumpur. Nah, luar biasa sekali kesaksian Kak Kiki dan sangat membangun sekali. Kak Kiki ini kan dikenal sebagai worshiper yang dipakai Tuhan yang luar biasa nih. Jadi aku mau nanya, seorang WL bukan hanya berperan sebagai pemimpin pujian saja dalam ibadah gitu kan, tapi harus berperan sebagai penyembah yang benar. Nah tadi Kak Kiki udah menyinggung tentang penyembah yang benar. Nah menurut Kak Kiki, penyembah yang benar itu seperti apa? Apakah kita hanya melayani dengan ikhlas atau kita hanya menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan atau seperti apa nih? Terima kasih Kak Kiki. Oke. Prinsipnya gini. Semua kita dipanggil menjadi penyembah, tetapi hanya sebagian dari kita yang dipanggil sebagai pelayan pujian penyembahan. Jadi bedakan antara penyembah dan pelayan pujian penyembahan, itu dua hal yang berbeda. Nah tentunya untuk bisa menjadi pelayan pujian penyembahan harus jadi penyembah terlebih dahulu. Karena kalau udah ngomong pelayanan, kita tuh bantu orang, betul nggak? Kita tolong orang, gitu, untuk mereka bisa dengan mudah menyembah Tuhan. Nah, gimana kita bisa membantu orang untuk menyembah Tuhan kalau kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita untuk menyembah Tuhan? Balik ke poin tadi. Menyembah salah satunya itu bicara tentang mengenal yang disembah. Nah kalau aku sendiri nggak kenal yang aku sembah, gimana aku bisa bantu orang untuk kenal yang aku sembah? Betul nggak? Kalau aku nggak kenal Roy, gimana aku bisa bantu orang lain untuk bisa kenal Roy? Kalau aku kenal Roy, aku bisa bantu siapapun juga untuk bisa kenal Roy. Simpel ya. Pelayanan itu membantu orang untuk mereka bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Makanya aku ngomong bahwa pelayanan harus dimulai dari penyembahan pribadi kita. Karena apa yang terjadi di atas panggung itu sebenarnya merupakan manifestasi dari apa yang kita hidupi setiap hari. Selalu aku ngambil ilustrasi yang gampang itu kayak atlet olahraga lah gitu. Aku mau tanya, atlet olahraga itu latihan kalau pas pertandingan atau setiap hari dia latihan? Jawabannya apa? Setiap hari. Nggak ada pertandingan dia latihan apa enggak? Nggak ada jadwal pertandingan nih, dia latihan apa enggak? Latihan. Nggak ada yang nonton, dia latihan apa enggak? Latihan. Itu baru namanya atlet lari, misalnya kayak gitu, pertandingan misalnya lari gitu. Ya sama dengan kita, ada nggak ada jadwal pelayanan, maka kita ya hidupnya penyembah gitu. Kalau ada pertandingan ya itu bagian dari dimana kita bisa memanifestasikan apa yang kita hidupi setiap hari. Dan itu pasti beda. Kamu tuh melakukan seminggu sekali sama setiap hari, hasilnya tuh beda. Ayo,
Sekarang yang gini, misalnya nih hal yang paling gampang ya, kita misalnya ini ilustrasi paling gampang deh. Orang yang setiap hari bikin bakmi, ngerti kan? Atau suka masak, itu tuh tangannya udah kayak otomatis aja. Ayo, yang bikinnya cuma seminggu sekali, aku percaya speednya beda dengan yang bikin setiap hari. Atau bahkan punya warung bakmi. Nangkep ya? Kalau orang nggak melakukan setiap hari, cuma seminggu sekali, atau gara-gara ada jadwal, ya dampaknya beda dong pasti. Beda banget gitu. Yang menghidupi setiap hari, dampaknya pasti jauh lebih luar biasa. Dengan yang cuma gara-gara dijadwal, atau cuma gara-gara pujian atau gara-gara reward. Karena itu hiduplah penyembahan setiap hari, karena dengan kita menghidupi penyembahan, kita bisa dengan mudah bisa membantu orang lain untuk menyembah. Jadi penyembah yang benar adalah penyembah yang asli. Dilihat nggak dilihat orang tetap menyembah Tuhan. Dilihat nggak dilihat orang tetap intim sama Tuhan. Dilihat nggak dilihat orang tetap kita hidupnya bermazmur bagi Tuhan. Taat sama Tuhan, menyerahkan hati Tuhan. Itulah penyembah yang asli. Itu yang Tuhan cari. Terima kasih Kak Kiki, luar biasa sekali. Ya benar sih, kita harus lebih dulu mengenal Tuhan, baru kita boleh membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Dan kita harus menghidupin penyembahan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Baik itu tidak dilihat orang ataupun dilihat orang. Terima kasih. Dan ada sih satu lagi. Nah ini, menurut Kak Kiki, bagaimana sih caranya seorang worship leader memimpin pujian selain mempersiapkan diri, itu harus mempersiapkan lagu. Nah, bagaimana sih pemilihan lagu yang benar itu supaya ibadah itu berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi setiap orang? Terima kasih. Ini materi kelas 4 sesi loh ini. It should be 4 session, itu pun juga nggak cukup. Tapi gini deh, simpelnya gini. Memilih daftar lagu ya. Pertama, cari dulu tema yang sedang disampaikan sama pengembalaan. Karena tugas seorang pemimpin pujian adalah communicator. Dia itu mengkomunikasikan pesan pengembalaan menjadi sebuah daftar lagu. Karena itu kita perlu tahu dulu gembala kita lagi banyak bicara tentang apa. Kita ini membantu melalui sesi penyembahan bisa menyampaikan juga apa yang ingin disampaikan sama gembala. Bentuknya tapi lagu, bukan khotbah. Ya dengan kata lain sebenarnya pemimpin pujian itu sedang berkhotbah melalui lagu sebenarnya. Menyampaikan pesan melalui daftar lagu. Jadi pertama, tangkap dulu, cari dulu pesan penggembalaan apa. Gitu. Kak, gembala saya jarang ngomong, nggak tahu pesannya apa. Ya udah deh. Beberapa minggu terakhir ini lagi banyak bicara tentang apa sih? Kira-kira firman apa yang kira-kira kuat berbicara sama hidupmu? Kak, aku udah jarang datang ke gereja, tapi aku disuruh mimpin. Ya oke. Yang ketiga. Ini kan alasan tuh bisa banyak banget. Ya udah yang terakhir gini. Hari-hari ini yang sedang kamu alamin apa di dalam hidupmu? Itu. Kamu lagi dapat pesan tentang apa yang begitu kuat lagi berbicara dalam kehidupanmu. Ya udah, sampaikanlah itu, nyanyikanlah itu. Jadi misalnya, minggu-minggu ini gembala lagi nyampein tentang pengharapan, lagi nyampein tentang kesembuhan. Ya udah, sampaikanlah itu. Jadi pertama, tangkap pesan pengembalaan atau pesan yang kamu lagi alami dalam keseharian. Yang kedua, kita kan sekarang punya aplikasi ya. Kalau zaman dulu ada namanya konkordansi. Wah, ini anak STT pasti tahu nih istilahnya konkordansi. Tapi kalau sekarang kita dengan Bible Apps, ada YouVersion Bible ataupun aplikasi Alkitab yang ada di handphone kita itu memudahkan kita untuk bisa cari satu kata itu ayatnya ada di mana sih? Benar nggak sih? Misalnya kamu ketik kata kesembuhan atau sembuh, pasti akan keluar puluhan ayat ada di sana. Betul kan? Ya, jadi yang kedua, carilah ayat firman Tuhan yang connect, carilah ayat firman Tuhan sesuai dengan tema yang sedang mau dibahas. Gitu. Jadi cari aja misalnya kata kesembuhan, pengharapan, kasih atau apa, ya itu cari aja. Nah dari firman-firman yang kamu dapat itu, yang udah keluar, itu
Kamu lihat firman mana yang cari 5-6 ayat, firman apa yang berbicara kuat sama kamu. Contoh, misalnya ya, temanya tentang ketenangan. Nah, aku ketika cari ayat, itu dapat tentang hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur 62. Daripadanya lah keselamatanku. Iya kan, ada di Mazmur 62. Nah, langkah berikutnya adalah ketika udah dapat ayatnya, 5-6 ayat, dari ayat itu kita cari lirik lagu yang mengandung kata-kata tersebut. Misalnya, hanya dekat Allah. Aku tiba-tiba ingat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Liriknya connect sama firmannya. Di bagian Mazmur 62 ada kata keselamatan. Ya kan, daripadanya lah keselamatanku. Aku tiba-tiba ingat lagu Tuhan yang benar. Kau keselamatanku dan kau na 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 na. Ada kata keselamatan di sana. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Bisa. Nah, itu ketika dapat dari firman, dapat lirik yang connect, habis itu jadiin, pilih deh kira-kira 5 lagu cepat, 5 lagu pelan sebagai perbendaraan atau song bank. Nah, song bank udah dapet tuh. Jadi belum dari daftar lagu dulu. Dari song bank baru kita tajamkan dengan jadi song list. Nah, cara menajamkannya gimana? Aku biasa pakai metodenya pakai tempo. Aku urutan temponya aja. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di kelas aku tuh biasanya udah dikasih tuh tempo template-nya gimana sih? Oh, bisa misalnya lagu pertama 20 menit paling bisa nyanyi 4 lagu. Oke, bisa mulai dengan lagu pelan, kedua lagu medium, ketiga lagu cepat, keempat lagu pelan lagi karena mau ke firman. Jadi harus ada tempo template atau tempo konsep karena tempo itu untuk membantu mengatur dinamika, ngatur cerita. Lagu kalau dipelanin, lagunya jadi lebih lagu pelan, kalau dipelaninnya jadi lebih intim, jadi lebih deep. Contoh lagu ini. Hadiratmu Tuhan, itu kalau dinyanyikan dengan tempo 60, itu jadi deep banget, jadi intim. Nyanyinya nggak mungkin bisa teriak-teriak gitu. Nyanyinya paling cuma bisa hadiratmu Tuhan. Nah gitu doang. Ku rasakan intim, tapi begitu naik ke tempo 70, lagunya dari intim jadi apa? Jadi kayak lagu deklarasi, jadi kayak lagu yang lebih energik, lagunya jadi kayak lebih bersyukur, kayak adoration, pengagungan. Hadiratmu Tuhan, jadi lebih gagah lagunya, lebih energik. Lihat, tempo tuh penting banget. Karena itu kalau aku ketika menyusun lagu, aku perhatikan tempo. Oh, lagu ini kira-kira lagu pertama nih temponya segini, ini udah enak nih. Nanti lagu kedua harus naikin dikit. Lagu ketiga nanti mungkin aku akan bikin down. Nah, rute tempo itu belajar dari orang-orang lain aja. Sampai kita ngerti gimana masak tempo itu. Kalau kamu belum bisa bikin masakan yang enak, beli buku resep, masaklah resep. Betul nggak? Orang lain udah bikin resepnya, pakai aja resepnya. Tapi sampai di satu waktu tertentu, kamu pengen bikin masakan nasi goreng ala Fitra. Wah, keren banget kan? Nah, ketika kamu udah sampai di situ, kamu akan punya jalan sendiri, rute sendiri yang kamu ngerti. Kamu tahu takaran garamnya seberapa, kamu tahu takaran saus tomatnya seberapa, nasinya yang sepulen apa kamu tahu. Itu semua dari pengalaman setelah kamu puluhan kali masak, kamu baru bisa menemukan nasi goreng ala Fitra. Aku percaya ketika pertama kali mau masak, kamu kan bingung. Yang dimasak mana duluan ya? Bumbunya mana duluan ya? Nah, daripada ribet, beli buku resep orang lain. Pakailah. Yang saya lakukan ketika saya ngerti tentang tempo, aku tuh ngamatin begitu banyak pemimpin pujian. Aku ngamatin Kak Sydney, aku ngamatin Pak Williar, aku ngamatin banyak orang. Sekarang yang ada namanya Hillsong, ada namanya Battle Music. Kalau mereka tuh natanya gini toh. Ketika lagu pertama tuh bisa temponya segini, naikin gini, ini gini. Oke, nanti aku kalau memimpin pujian aku akan pakai rute yang sama. Gitu. Jadi yang terakhir dari daftar dari song bank, dari perbendara lagu, jadi song list itu dengan memakai konsep tempo. Nah, aku sampai situ aja deh. Karena kalau ini diteruskan bisa panjang, 4 sesi kan. Itu belum banyak detailnya itu. Belum lagi ngomong tentang daftar lagu itu nggak cukup. Cuma daftar lagu doang, harus ada nada dasarnya,
harus ada link YouTube-nya, harus ada dinamikanya, bahkan lagunya, baru dikatakan daftar lagu itu daftar lagu yang mudah dimengerti, planningnya matang dan bisa dimengerti sama pemusik terutama. Karena pemusik nggak bakal ngerti gini, mainin dong lagu ini yang enak itu gimana? Pemusik mah ngertinya temponya berapa, chordnya kemana, instrumentasinya gimana, melodinya mau seperti apa. Nah, WL kadang-kadang cuma bisa ngomong enak nggak enak, pemusik bingung. Bikin dong yang keren itu gimana? Bahasa musiknya apa? Gitu. Makanya aku ngomong bahwa kalau mau belajar tentang worship leading, nggak cukup satu sesi, karena harus belajar bahasa musik, harus belajar tentang mendengarkan referensi dan yang kamu rasakan apa sih? Gitu. Nanti ya tunggu buka kelasnya lagi. Kalau buka kelasnya wajib ikutan nih teman-teman yang terutama belajar tentang worship leading. Bakal ada videonya nanti. Jadi tunggu Unlimited Worship Next Session dan itu bisa diakses dari manapun juga semua video kelas kita. Dan kalau kurang nonton videonya nanti bisa ikutan komunitasnya dan bisa ambil kelas one-on-one sessionnya. Ya, bakal ada. Jadi teman-teman yang mau belajar everything about praise and worship and production itu bakal ada nanti di website dan aplikasinya Unlimited Worship. Lagi dalam proses, ya. Oke, terima kasih Kak Kiki, membantu banget ya. Jadi setiap WL itu kita kadang kebingungan gitu kan, cari lagunya itu seperti apa sih, kadang lagunya nggak nyambung gitu, tapi ya lewat apa yang aku dengar kali ini ya membantu banget untuk aku. Nah, boleh bertanya lagi nggak satu lagi? Boleh. Boleh ya. Silakan. Nah, jujur nih Kak, kalau ketika jadi WL tuh pasti selalu ada rasa gugup atau grogi gitu kan. Nah, nggak percaya diri dan akhirnya pikiran kita kadang-kadang jadi blank gitu kan. Akhirnya kita lupa lirik lah ataupun lupa intro dan mau masuk lagunya gitu. Jadi kalau itu terjadi sama kita, gimana sih caranya kita itu mengatasinya gitu? Oke, pertama gugup ya. Gugup itu bisa terjadi karena beberapa hal sebenarnya. Pertama memang karena kamu menghadapi sebuah situasi yang baru. Karena belum terbiasa. Gitu. Ya kan? Ya kamu pelayanan pertama kali sama setelah 20 kali pelayanan pasti rasa gugupnya beda. Level PD-nya udah lebih naik tuh pasti. Kamu udah lebih tahu situasi kan. Bener kan? Jadi pertama wajar kok gugup itu. Bisa jadi itu memang medan yang baru. Kedua, itu cuma butuh jam terbang aja kalau yang pertama obatnya. Tapi yang kedua kadang-kadang gugup itu bisa karena apa? Karena kurangnya persiapan. Kita gugup itu hanya minim. Nah, kita itu yang paling tahu keterbatasan kita itu apa. Contoh ya, kalau aku ya. Karena sekarang kan eranya udah era teknologi. Kalau aku tuh kadang-kadang seringkali gampang lupa. Gitu. Ada beberapa seringkali aku bisa lupa. Nah, aku tuh kalau mimpin pujian sekarang, aku selalu pakai stand microphone, entah pakai gitar maupun nggak pakai gitar. Nah, di stand microphone itu aku untuk apa? Kalau lupa lirik apa aku bisa lihat di sana. Nah, dengan adanya persiapan tenang, aku nyanyi nggak gugup, nggak hilang-hilang lirik, karena itu membantu. Nah, yang paling penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Jadi aku mencegah itu dengan apa? Aku supaya nggak gugup gitu kan. Ketika terjadi kecelakaan misalnya lupa gitu, udah ada contekannya. Jadi aku tetap bisa lebih rileks gitu. Yang ketiga, kita tuh bisa jadi gugup karena bisa jadi ada sesuatu yang nggak beres di hidup kita. Ya, bisa jadi ada kesalahan, ada dosa, ada hubungan yang nggak beres sama pemimpin atau sesama pelayan. Nah, kalau itu bereskan sebelum pelayanan, karena itu bisa membuat kelegaan buat kita. Kita gugup karena kita bisa jadi terintimidasi. Mau melayani bisa jadi karena lu mah hidup lu masih nggak bener, lu mah belum bisa ngampunin ini. Makanya aku ngomong pakai momentum pelayanan adalah momentum untuk pemberesan juga. Jadi saran aku sih ya
masalahnya cuma 3 sih masalah gugup gitu. Kalau misalnya karena kita belum menguasai, ya udah jam terbang aja, cari solusi aja. Kamu lihat apa yang berhasil, pertahankan. Yang nggak berhasil, kita menjadi gugup tuh bisa jadi karena kita merasa bahwa pelayanan gue hari ini kok kayak gini. Nah, coba introspeksi. Apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Tanya sama teman-teman, evaluasi. Oh, kalau udah bagus, pakai lagi cara yang sama. Aku tuh ketika pelayanan kemana-mana sebenarnya ada beberapa adlib atau greeting yang aku ulang-ulang. Ya mungkin nggak tahu aja karena kan hari ini pelayanan di tempat A, besok pelayanan di tempat B, orang nggak pernah tahu kan jemaat A sama jemaat B nggak pernah ketemu mungkin. Tapi sebenarnya aku pakai greeting yang sama, yang sudah berhasil aku ulang-ulang, gitu. Itu juga termasuk daftar lagu sebenarnya. Aku tuh kadang-kadang suka ngulang daftar lagu, nggak selalu semuanya baru. Kadang-kadang aku lihat, ini daftar lagu ini kenapa paling cuma ngubah 1 lagu deh cukup, gitu. Dan jemaat kan nggak bakal inget ya. Aku inget 3 bulan yang lalu kamu rasanya nyanyikan lagu dengan Polsa, nggak mungkin inget, percayalah. Jadi kalau saran aku memang kadang-kadang kalau kita udah pernah membawakan itu dan kita ulang lagi juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Kita jadi nggak gugup karena apa? Karena kita sudah pernah melakukannya, berhasil dan kita bisa ulang dengan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Kamu harus tahu dulu alasan akarnya kenapa kamu gugup itu karena apa. Gitu. Jadi tadi aku udah ngomong alasannya. Karena kurangnya jam terbangkah, karena ada yang nggak bereskah di hidupmu, atau gara-gara kurang persiapan. Nah ini kan harus tahu dulu yang mana. Atau yang terakhir, mungkin karena terlalu kreativitas. Bener loh, aku pernah terlalu banyak kreativitas, akhirnya lupa semua. Wah, aku lupa ini gimana, gara-gara kebanyakan aneh-aneh aja, nyoba-nyoba macam-macam sampai akhirnya lupa sendiri, akhirnya juga gugup juga gitu. Aneh-aneh kan, bikin intro macam-macam lupa sendiri nanti. Nah, gara-gara kejadian kayak gitu tuh aku nggak mau yang aneh-aneh. Udah nih. Boleh nggak ya bagian ini disimplify dulu aja. Jadi dengan kita punya jam terbang, punya kegagalan dan keberhasilan, kita tuh kita review dan kita lihat yang sudah bagus ditingkatkan. Gitu aja. Yang kurang ya jangan. Yang kurang kalau misalnya bisa di-upgrade ya boleh. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah perlu diulang lagi gitu. Aku ada beberapa lagu yang aku sampai hari ini aku tiap kali nyanyi lagu ini kok kayaknya kurang kena, jadi aku nggak bakal nyanyiin lagi. Gitu sih. Jadi ya memang pelayanan itu, jadi gini, pelayanan itu sebuah perjalanan yang nggak pernah ada habisnya, ya. Jadi jangan lihat pelayanan itu sebagai gua berhasil hari ini, wah bagus banget, ke depan pasti aman, belum tentu. Aku pernah ngalamin kok. Hari ini aku bisa ngomong bener sama kalian aja, belum tentu aku nanti diwawancara lagi bisa ngomongnya bisa tetap bener, belum tentu. Karena bisa lagi nggak sinkron antara roh, jiwa sama tubuh, bisa jadi gitu juga. Itulah manusia gitu loh. Ada keterbatasannya juga. Nggak selalu tiba-tiba kayak Superman gitu yang nggak ada lawannya gitu. Superman aja bisa kadang-kadang KO juga kok, ya kan? Jadi justru tapi titik keterbatasan itu malah aku pakai untuk introspeksi sih kalau aku. Gitu, ya. Semoga membantu ya. Terima kasih Kak Kiki, semuanya membantu banget. Puji Tuhan, dan saya kembalikan pada Grace. Terima kasih. Oke, thank you Kak Frankie, Kak Fitra. Semoga kita semua di sini bisa jadi kayak Kak Frankie ya, ke depannya bisa jadi mungkin suara kita bisa jadi baik gitu ya. Biasanya suara kita soalnya agak kalau nyanyi ya orang-orang sekitar sakit gitu telinganya. Mungkin nanti kalau bisa ikut kelas Kak Frankie mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Oke, thank you nih. Mungkin nih ada Kak Alford nih dari tadi nungguin banget, kayaknya nggak sabar untuk nanya juga nih kayaknya. Mungkin bisa sampein 1 pertanyaan aja untuk Kak Kiki, mungkin bisa Kak Alford. Thank you. Oke. Shalom Ko Kiki. Nah, Halo. perkenalkan nama saya Alford Tambiring, ini yang ada. Halo. Ya, nih sebelumnya saya mau cerita dikit kok. Ada teman aku, sahabat sekerja Allah. Nah, itu pengen banget di Unlimited Worship gitu. Ya, dan saya juga sebagai sahabat gitu jadi terbeban gitu untuk bantu dia untuk soal dana. Nanti ketika aku pulang dari sini, soalnya saya juga ada di Palembang. Nah,
ketika aku pulang ke Manado, aku pengen banget support dia dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk dana, karena di pelayanan Heaven Crew Ministry yang jadi pelayanan saya, tempat saya melayani, dia itu ahli, kelihatannya ahli tuh di bidang musik. Nah, terus terbeban banget sih untuk dia di sana supaya boleh belajar banyak, nah gitu. Nah, jadi pertanyaan saya nih, apa sih dasar-dasarnya pembelajaran di Unlimited Worship gitu? Karena ini berbicara tentang pujian penyembahan seperti yang tadi kau bilang, saya tarik kesimpulan bahwa pujian penyembahnya itu bukan asal-asalan yang harus kita berikan. Nah, jadi pembelajaran apa yang harus diambil gitu? Oke. Oke, dalam di Unlimited Worship itu ada tiga kategori besar yang kita mau bagikan ya. Yang pertama itu bicara kebenaran, karena yang membedakan antara penyembahan dan pertunjukan itu sebenarnya ya nyanyi mas, semua nyanyi sama aja gitu. Yang firman tentang Tuhan itu kan jadi beda. Jadi pertama yang akan diajarkan adalah tentang pelajaran tentang benaran yang kita akan. Aku sekarang lagi kerjasama dengan beberapa orang yang lulusan STT juga, bahkan mereka para dosen di STT, untuk membantu aku untuk menyusun modul-modul tentang teologi, karena harus ngerti dasarnya. Kalau kita nggak ngerti prinsip dasarnya, kita tuh bisa ngaco. Kebenaran kalau kita ngerti caranya, orang yang ngerti caranya sama enggak itu tuh bakal beda banget dampaknya sama pondasinya. Jadi pertama aku akan ajarkan di Unlimited Worship segala hal yang berbicara tentang Christianity, tentang firman Tuhan. Nah, nanti ini kan ada Roy ini. Nanti kira-kira aku bakal ada community yang akan worship community gitu. Jadi namanya Unlimited Worship Community secara online. Nanti kita akan buka buat teman-teman yang rindu ngumpul, dan kita akan belajar banyak hal, dan itu for free, cuma harus registrasi aja. Kita akan mendatangkan para teolog salah satunya yang akan berbicara tentang kebenaran firman. Yang pertama kita akan belajar tentang teologi tentang keselamatan. Yang kedua akan bicara tentang kristologi. Nah, ini udah bicara tentang hal-hal yang nggak biasa dibahas di mimbar gereja gitu. Kita akan bicara tentang banyak deh, udah ada puluhan topik yang udah kita siapkan untuk membantu teman-teman. Jadi pertama harus ngerti dasar firman. Itu yang membedakan kita penyembah dan performer, itu kan yang pertama. Yang kedua, kita sadar bahwa manusia kalau nggak bisa mimpin diri sendiri, mereka nggak akan bisa punya pengaruh sama orang lain. Nah, karena itu yang kedua kita akan bahas tentang leadership. Pertama kebenaran, kedua tentang kepemimpinan. Self management itu gimana sih? Anger management itu gimana sih? Emotional management itu gimana sih? Bicara juga tentang kalau kamu dipercaya sebuah tugas, kamu mulai dari mana sih? Gimana bikin sebuah visi? Gimana membuat sebuah visi jadi strategi jadi sebuah action plan yang real, yang nyata. Gimana sih bisa memantau atau memanage orang, barang, uang, banyak hal deh. Itu bicara tentang everything about leadership and management. Itu yang diperlukan. Karena seringkali banyak orang punya talenta, tetapi karena nggak bisa mengelola, makanya nggak kemana-mana. Gitu. Ya. Dan yang ketiga akan bicara tentang kemampuan. Nah, kemampuan ini bicara tentang kemampuan bermusik, kemampuan produksi, ya everything about skill, music skill lebih tepatnya, dan production skill. Karena di Unlimited Worship nanti jangkauannya nggak cuma bicara musik, tapi juga bicara tentang multimedia juga, videografi, tentang dunia pertunjukan dan segala macam. Itu yang bakal kita bahas juga di Unlimited Worship. Gitu. Jadi 3 area. Kebenaran, kepemimpinan, dan kemampuan yang bakal dibahas. Jadi materinya apa, bakal banyak banget beneran. Dan semuanya kontekstual. Jadi kamu pengen belajar apa, menunya bakal ada di kita.
Kak, aku cuma pengen belajar tentang gimana membuat musik, memakai DAW-nya, memakai Logic Pro untuk musik genrenya pop 80s. Detail banget ya. Itu yang bakal kita lakukan. Jadi menunya itu sangat-sangat detail. Bicara tentang teologi tentang keselamatan, itu mungkin juga bakal cukup detail. Keselamatan dan segala macam. Jadi kita itu, aku sadar bahwa memang edukasi hari-hari ini harus kontekstual dan biarkan orang meramu rute edukasinya mereka sendiri. Karena generasi udah generasi YouTube sih, nonton bisa sembarangan sih sekarang. Orang tuh udah sekarang nggak mau diatur. Lu belajar bisa jadi kamu belajar itu udah rutenya itu bener-bener hanya kamu yang tahu. Bisa, kalau dulu orang ngomong kamu mau belajar step 1, step 2, step 3, step 4. Sekarang mah enggak. Dari mana aja, tiba-tiba bisa gitu aja. Jadi makanya kan nanti di Unlimited Worship kamu tinggal pilih judul mana yang kamu pengen belajar. Terserah kamu. Gitu. Tapi nanti kita pun bakal menyediakan. Jadi ibaratnya kayak pergi ke KFC deh. Ke KFC kamu bisa pesan a la carte, bisa pesan combo kan. A la carte terserah kamu lah ya. Aku lagi pengen makan kentang dong, ya udah lu pesan kentang aja. Tapi aku hari ini lagi pengen menu paket nih, karena aku pengen kenyang. Ya udah, enak paket tuh 2 ayam 1 nasi sama Coca-Cola gitu kan. Ya, aku ngomong kayak gini pasti ada beberapa yang mulai lapar nih. Bayangin Kentucky gitu kan, KFC gitu enak banget. Itu yang aku lakukan di Unlimited Worship bakal seperti itu. Dan nggak cuma itu, nanti bakal di follow up melalui community dan melalui one-on-one session, bahkan kita pengen menyediakan platform untuk teman-teman bisa berkarya dengan lebih, entah bentuknya kompetisi atau entah bentuknya apa, nanti kita lagi pikirkan satu-satu. Gitu. Oke, terima kasih Kak, Tuhan berkati. Kak, cuma nggak lama nih, pembukaannya kapan Kak? Kenapa? Untuk yang tahun ini. Kenapa? Pembukaan untuk tahun ini. Oh. Nanti rencana kita dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan nanti udah ada modul-modul yang bisa di sharing ke teman-teman semua. Tunggu aja nanti sekitar 3 bulan ke depan. Jadi nanti begitu udah ada tanda-tanda pembukaan, kayak udah mulai, jadi buru-buru bisa register. Nah, sebelumnya ikutan aja, nanti ada beberapa event kok yang bakal kita bikin. Ada event-event kayak tadi aku sharing kan, ada kita bakal ada setiap jadi kayak online worship community itu bakal weekly. Jadi tiap kali nanti ada pengumuman tentang yang mau dibikin, nanti teman-teman bisa join. Karena kuotanya terbatas sih. Kemungkinan aku cuma batasin mungkin maksimal cuma bisa 1.000 orang ya. Itu udah maksimal banget. Dan itu weekly meeting. Nanti weekly meetingnya community-nya bisa bahas macam-macam tuh. Kita bisa bicara tentang kebenaran, bisa bicara kepemimpinan, bisa bicara tentang kemampuan. Jadi menarik, topik-topiknya bakal menarik, gitu. Dan kita memang sengaja, kadang-kadang memang sengaja nggak kasih tahu siapa yang bakal ngomong. Anda datang karena Anda rindu meningkat di satu area tertentu, bukan karena siapa yang bicara. Karena kadang-kadang orang Indonesia tuh udah kayak tergiur banget ketika, oh kalau yang bicara ini pasti bagus, pasti ini. Yang dicari itu bukan topiknya, tetapi siapa yang ngomong. Nah, ke depan aku nanti di Unlimited Worship nggak akan aku buka. Kagetnya jadi tiba-tiba, hari ini ya kelewatan, ya salahmu sendiri. Kamu cari topiknya aja. Siapapun juga bisa dipakai untuk berbicara. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Grace. Thank you, Kak. Wah, thank you Kak Kiki, Kak Alford, thank you, pertanyaannya bagus banget. Semoga kita yang nggak punya suara-suara bagus amat, nggak bagus-bagus amat, bisa pede untuk masuk ke worship-nya mungkin. Oke, thank you. Mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin ada pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan aja mungkin dari Kak Desi, mungkin ada atau tidak? Shalom Kak Frankie. Aku udah sering lah dengar penyembahan Kak Frankie ini luar biasa, apalagi lagu yang ku yakin kau hadir di sini, itu kayak
menyentuh sangat sih sebenarnya. Jadi sangat menguatkan, lagu itu nggak pernah hilang lah di pikiran aku, itu kayak favorit juga sih gitu. Jadi yang pertanyaan Desi, waktu kita di dalam gereja jadi praise and worship gitu kan, kita itu udah berapi-api kali gitu melayani di depan, tapi reaksi jemaat itu masih ya biasa-biasa aja. Itu kenapa Kak? Coba kasih jawaban. Kasih. Ini jaringan Kak Frankie-nya ini. Tunggu aja kali. Halo Kak Frank. Halo Kak Kiki. Kiki. Kak Kiki nge-like. Estetik yang like-nya. Habis kota mungkin. Enggak gitu Kak. Masa. Estetik ya. Like-nya Kak Frankie estetik. Estetik banget. Screenshot. Coba di Mungkin ada yang nelpon dia. Oh iya, aku rasa. Iya benar. Tuh kan, betul kan? Makanya Biasa. udah dikasih tahu kok. Wah, Salah siapa coba? Sabar Kak Desi. memang yang terakhir-terakhir itu agak sakit sih. Tantangannya berat ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini suara kita jadi bagus ya. Biasanya kayak kita Siap. Bisa kita jadi Kak Frankie, tapi bisa pecah telinga orang nanti. Dokter THC mahal. Tapi mantep nanti ya Kak John, kita ikuti itu ya nanti ya. Kan Kak John ada kontaknya, nanti bisa kita ikut lah. Supaya kita belajar. Ya nanti kabar-kabarin ya. Aku pengen banget itu. Biasanya cuman dengar aja ya kan, cuman nonton di YouTube. Ya ini walaupun cuman online udah bisa lihat kan gitu, bisa ngomong langsung gitu loh. Wah. Jadi kita harus bersyukur juga nih sama corona. Corona itu baik sekali kok. Gak nakal. Selain dia menggemaskan, dia ada baiknya juga ya. Iya. Dia Ada hikmah di baliknya. Kalau nggak kita nggak jumpa. Memang sih betul itu. Tapi kita hari ini kayaknya kita udah sesi webinar bagian praise and worship, sampul-sampulnya. Keren loh. Nggak bosan gitu loh, karena susah sih kalau kita dapat seperti itu. Apalagi kan Kak Frankie ini memang udah berpengaruh kan gitu, bukan orang sembarangan. Hah? Frankie Kuncoro. Bukan Frankie Siombing. Coba Si Ombing hadir. telepon lagi. Ada juga Frankie Siombing, memang ada juga. Iya, nanti Jumat kita sama Kak Frankie Siombing gantian. Iya ya? Sama Pak David juga ya? Malam Kak ini. David nanti sore ini ya jam 6, makanya Wow. kita ini gaspol terus kan gitu. Mantap. Udah pernah jumpa juga sih Pak David dulu, pembicara juga di gereja 2018. Pak David siapa? David Tambok. Yang akunnya punyanya Bagi Bagi Sateku. Sateku. Akun rohani Instagram. Keren-keren. Guys, internetnya kok Kiki terapung. Ya udah Kak John aja yang jawab berarti pertanyaan dari Desi. Oke, jawablah Kak John. Pertanyaanku, kita kan sebagai praise and worship kan, pembawa pujian. Boleh dijawab? Bolehlah dijawab ya. Loh, kok ketawa? Gini, kayak aku janganlah ketawain, serius sekali ya. Kita serius yuk. Ayo, Jadi, serius yuk, lanjut. Jadi aku jadi praise and worship di gereja. Aku itu udah berapi-api kali gitu kan di depan.
tapi reaksi jemaat itu kayak nggak ada gitu. Aku kayak bingung. Jadi setiap lagu yang aku bawain itu jadi blank gitu. Apa yang membuat, apakah kita yang salah atau jemaat itu yang ada salah gitu, ataupun ada yang perlu dikoreksi dari kita gitu. Kayak jawab. Aku mau jawab. Coba kita perhatikan dulu. Aku mau jawab satu. Aku mau jawab satu. Itu terjadi mungkin karena jemaatnya nggak tahu lagunya. Terus ada mungkin jemaatnya yang masih malu-malu, dan kita harus gimana ya, harus tetap walaupun mereka kayak gitu nggak ada itunya, ada responnya gitu, tapi kita harus tetap lanjutkan, jangan fokus sama mereka gitu, biar kita nggak blank di depan. Dan boleh juga kayak kasih caranya adalah kita kayak kasih fellowship gitu. Contohnya, ayo kita sambil tunjuk kawanmu atau gimana gitu. Itu juga salah satu cara membantu sih untuk supaya mereka ada gerakan dan bisa lebih lebih ada respon gitu. Terus yang lain coba ditambahin, yang lain. Bisa nggak aku kasih tanggapan? Oke, kalau menurut aku sih, jadi urusan kamu ya silahkan lakukan. Jadi WL yang lakukanlah yang terbaik, tentunya diawali dengan doa berserah kepada Tuhan. Tapi urusan jemaat mau menyembah Tuhan atau tidak, ya itu urusan dia. Ya urusan kamu lakukan aja. Nah, kalau memang WL-nya nggak urapan, ya harus koreksi. Itu ya memang kesalahan juga dari worship leader, tapi entah worship leadernya ada urapan atau enggak, seharusnya kalau kita jadi jemaat yang baik, ya pastilah kita harus menyembah Tuhan, karena kita tahu harga dari penyembahan itu seperti apa. Kita tahu bahwa itu adalah respon untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi, tergantung juga dari jemaat. Bisa jadi engkau sudah lakukan yang terbaik, sudah ambil doa dan puasa, sebelumnya engkau mengawali dengan yang terbaik. Ketika engkau tampil juga tampilanmu bagus, memberikan yang maksimal. Tapi kalau memang jemaatnya nggak punya respon, ya udah, itu salah mereka sendiri. Mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sih menurut aku. Oke, berarti Tuhan itu cari penyembah ya. Tuhan tuh cari hati yang menyembah lah berarti kan. Jadi kita nggak bisa paksakan orang menyembah, tapi kita tetap menyembah di depan altar itu, supaya penyembahan kita itu bukan untuk manusia tapi untuk memuliakan Tuhan. Aku setuju sih jawaban si Alfo dengan Fitra. Ya, aku setuju. Oke, makasih. Gimana Kak John? Aman itu? Kak Frankie-nya? Atau masih kita tunggu sampai aman? Kan tadi saya belum menjawab Desi, langsung di skip aja. Ini saya menjawab. Kalau menurutku yang Bang salah John. ya Kak John-nya yang salah ini. Malu-malu Bang John ini. Kenapa? Oke, lanjut. Udah join. Siap. Tadi pertanyaannya Siap. ngadepin jemaat yang pasif ya? Ya. Gitu. Oke. Jemaat bisa jadi pasif karena mungkin mereka nggak melihat contoh kepemimpinan yang bisa menginspirasi mereka. Karena namanya ekspresi dalam penyembahan itu tuh pertama juga karena ditularkan ya. Mereka terinspirasi gitu. Ya, kita nggak cuma bisa ngomong, contoh nggak usah jauh-jauh deh. Ya anak saya bakal lihat saya gitu. Saya ngomong sama dia nggak mungkin kan gini. Kamu jangan merokok ya, bisa kayak gitu. Tapi kita yang merokok gitu. Kamu tolong hidup sehat ya. Tapi kita nggak hidup sehat ya, sama aja kan. Kita meminta orang-orang untuk memaksa mereka. Penyembahan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Penyembahan itu hanya bisa ditularkan. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka nggak berekspresi bisa jadi jarang diajarkan. Mereka nggak ngerti aja, gitu. Ya, karena seringkali karena nggak diajarin, makanya Oke, aku lagi nunggu dirubah-rubah formatnya. Apa?
layoutnya. Oke. Ya, jadi yang kedua karena mungkin nggak diajarin, gitu, nggak diajarin aja. Karena mereka nggak diajarin karena nggak ngerti. Gitu. Yang ketiga memang mereka belum, bisa jadi mungkin yang terakhir, mereka belum cukup dewasa untuk mengerti. Dan itu nggak usah dipaksakan. Namanya anak kan ada pertumbuhannya gitu. Ini anak gua kenapa nggak lari? Ya kan baru lahir, lu minta lari gimana? Gitu. Kasih waktulah gitu loh untuk dia bisa belajar bertahap. Gereja kita nggak ekspresif ya, latihlah dari hal paling sederhana. Misalnya apa-apa dikit ngomong katakan amin gitu. Sesimpel itu aja, nggak usah ngomong angkat tangan. Jadi namanya pertumbuhan itu kan sesuatu yang progresif ya. Anak lahir ya jangan suruh berlari lah, dia suruh guling-guling aja udah hebat banget gitu. Ngomong aja kan dia bisa ngomong kan juga bertahap gitu loh. Nggak tiba-tiba lahir habis itu bisa ngomong semua kata-kata kan enggak. Ada progresnya gitu. Jadi 3 hal itulah menurut aku tadi. Pertama ya mereka perlu inspirasi, dan inspirasinya harus asli ya. Kita di bawah mimbar orangnya diem gitu, tiba-tiba naik atas mimbar berubah, wah haleluya, wah ini aneh ini malahan, ngerti kan? Ada orang-orang yang diem gitu, nggak ekspresif gitu, begitu di atas mimbar bisa jadi orang yang berbeda. Nah inspirasinya yang asli dong, yang sehari-hari kayak orang kenal kamu di atas mimbar dan di bawah mimbar, jadilah inspirasi dalam sehari-hari gitu. Karena bisa jadi orang malas berekspresi karena lihat kelakuan kita juga. Dia mah cuma hebat di panggung doang, di bawah mah kacau gitu. Jadi kenapa mereka nggak berekspresi? Bisa jadi mereka mungkin juga malas lihat kita. Coba kalau kita berubah, coba kalau kita bisa menginspirasi di atas dan di bawah panggung. Aku percaya apapun yang kita katakan, yang kita hidupi, orang bakal respect ya. Yang kedua, ajarkanlah, karena itu penting banget. Yang ketiga, tunggulah, karena butuh waktu untuk bisa meningkat, lebih dewasa, lebih berekspresi. Kira-kira seperti itu. Semoga membantu Anda semua. Saya kembalikan kepada Grace. Gimana Grace? Aman? Kakak Grace, silakan. Mungkin Kak Desi udah nggak mau kasih tanggapan juga kali ya. Oke, mungkin udah jam segini juga, udah mau jam 3 juga, kita mending tutup aja mungkin karena udah nggak ada pertanyaan juga, nggak ada yang mau ditanggepin juga. Nah, tapi sebelum itu nih Kak Kiki, aku di sini semua, teman-teman di sini semua pengen banget untuk Kak Kiki nyanyi satu lagu dari Kakak aja, mau lagu Kakak yang baru atau mau terserah, yang penting mungkin Kakak bisa nyanyi, baru nanti Kakak bisa tutup doa. Mungkin. Oke. Yang mana ya? Bentar ya, ini nyanyi ya. Nyanyi sama ngomong mikrofonnya bisa beda. Oke. Lagu yang kalian kenal aja ya. Kalian banyak kenal aja. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Makasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini aku berdoa buat setiap teman-teman yang bisa berkumpul bersama-sama dalam podcast ini, Tuhan. Lebih dari sebuah pelayanan yang bisa kami kerjakan, kami rindu, kami kembali kepada hati yang menyembah. Kami kembali kepada hati yang intim sama Tuhan. Kami kembali kepada hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, taat sama Tuhan. Dilihat nggak dilihat orang, kami tetap menjadi pribadi yang sama. Manusia nggak lihat kami, tetapi Tuhan melihat kami. Dan untuk kami Tuhan, jamah kami, bebaskan kami dari setiap intimidasi hari-hari ini. Kalau ada sesuatu yang nggak beres dari kehidupan kami, Tuhan, hari ini kami mau berkata, Tuhan ampuni kami. Lepaskan kami dari semua keterikatan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami serahkan hidup kami, biar semua rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Dan selama kami hidup, biar orang bisa melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan, dan hari-hari ini biarlah apa yang kami tabur adalah perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghidupkan, sehingga setiap orang yang hari ini mungkin terpapar sakit penyakit melalui hidup kami, mereka bisa kuat, mereka bisa sembuh, mereka bisa punya pengharapan yang baru, damai sejahtera berlimpah karena kehadiran kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Franky. Sama-sama teman-teman semua. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi. Shalom Kak. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Kak Franky. Kak Franky. Sama.